Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami kepada angku-angku saudara-saudara warga Minang di seluruh tanah air dan Malaysia. Kehadapan Anda sekalian, kami antarkan sepasang kaset ceramah adat berjudul Baringin Bonsai. Disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatiah. Semoga ada manfaatnya buat masyarakat kita di kampung maupun di rantau. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita dengan Balerong, pertemuan nan ke-81 nangko, kami ingin mengatangahkan satu permasalahan tentang kondisi kepemimpinan Pangulu dalam masyarakat Minangkabau di penghujung abad ke-20 ko. Beriring dengan keberadaan adat itu sendiri nalah kropos dimakan maso. Figur Nini Mama kini dirasakanlah sangat rapuh dan menampakkan gejala kehilangan pamor di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Dari segala arah eksistensinya mengalami pelapukan. Dari dalam, dari luar, dan dari pergeseran nilai serta perubahan pola pikir masyarakat Minang sendiri sebagai proses kehidupan menuju modernisasi gaya barat. Saibarat rumah begonjong atau ejua. Kini tunggak condong sandila rata kasau caya paranta gajai. Rasuak patah jari mumuak lantai jejanjang nalarapuah kemana orang nanya lagi. Nah, mencaliak kepada kenyataan nan ado, terserah kepada kita nan punya rumah lah. Apakah akan dibiarkan runtuh surang dan di lokasi tepat nalamo dibangun hotel jo restoran? Apakah akan dirombak total untuk digantikan di rumah masa kini nan modern permanen? Atau akan dipugar dengan mempertahankan gaya orang saiswa tapi memakai tiang cor betulang basi, dinding beton atau genteng dan bisa awet menahan gampo dari barat. Sadonyo terserah kiawak. Angkon kurun sanak pandanganan terhormat. Lah talukih indah dalam sejarah bahwa jauh sebelum ekspansi budaya-budaya timur ke tanah Melayu, jauh sebelum kolonisasi bangsa-bangsa Eropah menjelajah Nusantara, bahkan sampai pun kepada dua dasawarsa kemerdekaan Indonesia, satu etnis nan mendiami wilayah tengah Sumatera bagian barat bernama Minangkabau lah mempunyai satu masyarakat nan tersusun rapi dalam tatanan adat di bawah kepemimpinan para pengulu suku. Sejarah juga mencatat, walau Minangkabau pernah jaya di zaman dinasti Rajo-Rajo Pagaruiwang, namun kerajaan itu adalah negara nan berkonstitusi adat. Sedangkan Rajo tidak mutlak menyentuhkan tangan kekuasaannya dan menembus dominasi pengulu-pengulu dalam negari. Ini merupakan sistem kerajaan berbentuk federasi, di mana penghulu berstatus sebagai raja-raja kecil dan berkuasa penuh dalam wilayah hukumnya masing-masing. Satu bentuk kerajaan lama yang tak pernah ditemui di mana dan kapanpun selain Minangkabau. Penghulu adalah pucuk pimpinan kaumnya dalam satu unit pemerintahan yang dibantu tiga unsur perangkat adat, yaitu Malin membidangi agama, Manti sebagai pelaksana, dan Dubalang bertanggung jawab di sektor keamanan. Penghulu merupakan tiang penyangga dalam kepemimpinan suku dan sekaligus beliau juga menjadi anggota dewan dalam pemerintahan nagari yang disebut sebagai Andiko. Maka dalam kesatuan tugas, penghulu diimbaukan sebagai nan gadang basa batuah. Inyo gadang dalam kaumnya, inyo basa dalam sukunya, dan batuah dalam negari. Angku-angku, secara logat kata-kata penghulu terambil dari dua patah kata, yaitu pangka dan hulu, bermakna sebagai tampuak tangkai, sebagai kapalo, komandan atau pemimpin dalam kaumnya. Datua adalah gala penghulu nan bersangkutan, sedangkan pengertian Nenek Mama ialah himpunan penghulu-penghulu dalam satu negari. Contoh, Sofian Datuk Bendaro, penghulu suku Koto, Nenek Mama dari negari Gurun Tanah Data. Sofian nama keteknya, Datuk Bendaro gala pusako dalam kaum, penghulu nan berdaulat di suku Koto, dan beliau salah seorang Nenek Mama anggota lembaga adat di negari Gurun Luak Tanah Data. Jadi, datua orangnya, penghulu jabatannya, dan Nenek Mama koroknya. Sesuai dengan fungsinya, maka dalam memilih figur penghulu,
sewajarnya lah memenuhi kriteria umum bagi seorang calon pemimpin. Antara lain, inyo mesti loyal terhadap jabatannya. Inyo mesti berilmu, mesti jujur, adil, berani, tidak cacat moral, dan tentu saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun persyaratan khusus menurut ragian nanta kambang cupak nanta taga, inyo dipilih berdasarkan giliran menurut adat budi caniago atau keturunan mamak kemanakan sepanjang caro kutu piliang. Namun faktor mungkin jopatui harus diutamakan dari persyaratan-persyaratan adat tadi. Penghulu yang dipilih secara demokrasi murni dinobatkan dalam satu upacara adat pada perjamuan negari. Kabau pun lalu dibantai, tanduk dibanam, darah dikacau, daging dilapah. Pengertiannya ialah sifat-sifat hewani nan cenderung membinasakan dan melukai mesti dibuang jauh-jauh dari jiwa si calon pemimpin. Darah nan hangit menggalaga dikacau supaya dingin dari temperamen nan meledak-ledak. Dan dagingnya bisa dimakan mengenyangkan anak nagari. Itulah kiasan dari sifat pemurah seorang penghulu. Kemudian marawa pun dipancangkan di medan peralatan. Bendera 3 warna menjulai tinggi dan pucuaknya terjulai tunggak ke bawah. Tafsirannya 3 karakter mesti dimiliki penghulu, yaitu kuning sebagai lambang kekuasaan, merah sebagai lambang keberanian, dan hitam lambang kesabaran dan ketabahan. Sedangkan inyo mesti berdiri kokoh dan berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Namun kapalonyo tunduk mengayomi orang yang di bawah, rendah hati dan berilmu padi. Usah mantang-mantang ngawak dia teh nak maimpo, kok gadang nak malendo ataupun panjang nak melili. Klimaksnya, sesudah dikanakkan pakaian kebesaran dengan atribut nan mengandung banyak falsafah, maka dilatihkanlah badia sedantam nan gaganya kerunggo bumi si pongong sampai kalangi. Itulah ikrar kepada manusia dan kepada Allah sebagai sumpah janji jabatan nan mesti dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Angkuang kudu sanak penanganan terhormat. Kalau dicaliak dari daulat nan dilimpahkan anak buah kepada pimpinannya, maka kedudukan penghulu tidak lebih dari seorang ketua organisasi. Pemberhentiannya tidak perlu menanti harus 1 masa periode, tapi sehari saluak dijujuang barisuak bisa terluncua kalau membuat sumbang salah. Kok puncu marara ulu, kok pasak membawa guyah, mohon datuk bagan jua suri banyak nalain ke pengganti. Bateh antarunan dipimpin jena memimpin, hanya sabanang kejujuran. Jokoklah tagak dinan cupi yang menampuh jalan baliku. Bakato indak dengan bana mau hukum bak ketua surang di sinan baju balipeknya. Sebab kekuasaan cuma saranti yang nan tinggi jambu-jambuan, sarangguit runtuh ke bawah. Didahulukan pali yang salangkah bajarak tungkai-tungkayan sahambua lompek latibu. Itu wajah jangku dalam adat. Tapi sabaliaknya pula, di tangan penghulu berhimpun kekuasaan. Dan menurut kepada demokrasi ala barat dibagi kepada 3 lembaga bernama trias politika. Ada legislatif dan membuat undang-undang, ada eksekutif dan menjalankan, dan ada yudikatif dan mengawasi pelaksanaannya. Di Minangkabau taganggam di satu tangan bernama urang dan nampak jini. Sedangkan penghulu sebagai koordinator biang tabuak ganti yang kaputus. Itulah sebab karenanya beliau-beliau diumpamakan bak kayu di tengah padang. Tampik berhimpun hamba rakyat mencari keadilan dan kemakmuran, mohon perlindungan lahir dan batin. Inyo ulil amri dan wajib ditaati. Tutua sekapa digunungkan kakuk setitiak dilawikan. Inyo dimuliakan, dipatuahi, dijago martabat jantegisia tuah hindak sampai kelintasan. Namun bukan dipuja setinggi langit semacam kepala suku orang Indian. Orang yang dianggap suci, yang dianggap angker dikutuskan di sampah-sampah. Bukan. Jua bukan bak sosok bangsawan di negari feodal nan diagung didewakan. Kok sumbang bana katonyo wajib mangguak, kok salah parangainya dipuji di bawah galak, membantah awak walat mbelelo gadang dosonya. Pun inyo bukan malaikat nan tak boleh salah kebal hukum. Bukan pula raja-raja absolut nan berkitabullah di tangan memerintah semau gue. Siapa berani mengariti upah di balang kemandaram tiang gantungan menantikan. Bukan nangkuangku. Penghulu bukan tipe pemimpin semacam itu. Kata pemimpin di Minangkabau boleh disanggah, kebijaksanaannya dapat dibanding asalkan menurut aturan main. Silahkan mencacek konyo buruk, tapi barikan dan elok ke pengganti. Melawan mamak je kebenaran menyoal guru jepitua, itu bunyi undangnya. Martabatnya Banana mengatakan,
Mantang-mantang awak bakari indak boleh sembarang sintak bapikia dulu ke manikam. Sebab lataknya condong ke kida sisiknya tanam tabuan de kesong mangko dicabut. Butiangnya arek ketangkai taguah nang bukan di ambalau, gembonyo tangga-tanggalan guyah nang pantang murah ungkai. Arek-arek lunggah, itu istilah dalam kampung. Masak lah padi narang suak masaknya babilang tangkai menyabi sambil menggaro. Kabek sabalik buah sintak rumit lah orang nak mau kai tibu nan punyo rarak sajo. Nan punyo kedaulatan adalah rakyat. Jokato sepatah hasia rape buhuan narek tangga surang berserak kayu sejujuangan. Tapi kok orang lain datang melarak alum kaguyah dek Mariam entah kok kabek makin dago. Angkang kudu sana pendengar. Dengan sikap masyarakat nan kritis selektif ke penghulunya, Minangkabau lah melayakan pemimpin-pemimpin piawai tahan uji. Terpercaya dengan pamor nan timbul dari dalam karena prestasi, bukan pemimpin karibi mahajan tuah dek baju sarek jo bintang. Sehingga ndak saja kadang jelas ngawak, kukuaknya nyari yang di kandang orang. Power, kekuatan dalam pribadi tangguh. The right man in the right place, kata orang muda. Orang yang tepat di posisi yang tepat. Itulah Minangkabau. Sanggup balaya di salo-salo galombang nan mahampeh. Beragam paham nan masuk bajini agama datang. Buddha jo Hindu pernah singgah, Nasrani mencoba lalu, komunis tiba bertandang. Namun sadonyo itu tamu tapasah kehujanan. Jajak lipua baunya hilang setapak adat tak beranjak. Hanya Islam nan diambil ke mama rumah menjadi sandi tampek tagak, karena inyo memang mengukuh menyemperonokan, bukan merombak bantuak lamu. Di samping itu, penjajah datang bayar yang jemuncung Mariam memerintah. Sehingga kekuasaan penghulu dikarek-karek dipatahkan, ditutuh dahan tuonyo diratih yang durinyo, tapi buahnya tetap baduyun mungkanan urang sanagari. Jauh lando takui dek Mariam jo Japang tunduk dek dajalnya, namun atuk sesunan tak berubah. Malin memacik kitab juo manti taguah juo manah dubalang mengganggem buek, martabat bundo tak nyusum yang penghulu tetap berdaulat. Itu dari siswa sampai merdeka dilawakan, balanjut taruh kemudian hingga bateh kesa generasi. Kini bah, nah ikulah persoalan kita. Di ujung-ujung abad ke-20 kok, di era dunia lah merupakan saruang rumah kacau tembus pandang. Dan apapun terjadi di sudut-sudut bumi langsung bisa dilihat dan didengar dari bilik surang-surang. Di saat itulah keberadaan penghulu tinggal gala sama tomatu. Ujiknya masih balamu, masih memakai saluat timbo berbaju hitam balah sariak Sarawak Gadang gunting Aceh. Langkuk si sampiang benang makaf salendang kain balapak becawek bajumbai-jumbai saratu tungkek kayu kamat. Tapi disapo indak berbunyi, diimbau indak menyawik, karena memang beliau bukan lagi sosok andiko tempo dulu. Beliau kini barang pajangan untuk dicaliak-caliak orang lalu. Sanjungan ke nenek mamak bukan lagi bak beringin menengah koto. Nan baurek cukam kabungi bapucuak cewang ke langit, hujan kabakih rambat taduah ke paneh tampek orang balinduang pedoman dagang dari Jawa. Tapi beringin bonsai di barando angku-angku. Nan urek takungkuang di dalam pot pucuak dirogek patang pagi. Hujan kok lai ketaduhan, paneh pun lai kelindungan tontonan tamu orang bertandang. Baringin bonsai. Itulah misalan yang paling tapek untuk penghulu masuk ini. Kita tidak akan mencelek lain nenek mamak basidang di balerong untuk membakatukan kuado peraturan dari ateh dan membarekkan dana negari, atau memperjuangkan keluhan masyarakat tentang beban pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan. Sebab segala aspirasi rakyat akan ditampung di DPR tingkat 2. Nyali datuk-datuk akan ciut memperdamaikan pemuda cekak bakampuang, menyidangkan cilok kabau atau orang ketangkuk dalam bilik, karena masalah keamanan adalah hak wewenang polisi. Rapek nenek mamak takkan mampu menggagalkan perkawinan melanggar adat, apalagi menjatuhkan sanksi menurut cupak nama papek. Soal itu selesai di kantor kuah. Luko menang, bangkak mendama, hukum dando liman maliman sangketo pusaku tinggi bukan porsi penghulu yang bersangkutan. Ada pengadilan negeri yang akan memproses dalam kasus perdata. Basalisia di rumah tanggo, pai KPPMP, jual bali tanah pusako ke notaris mengatasi kenakalan remaja karajo hansip, Pak Kades jandiarok kamar nemui penghulu untuk pai batanyo pulang bakai beberito. Sebab atasan beliau bukannya datua, tapi Pak Camai. Di mana duduk kami? Duduk angku-angku dikan. Silahkan mengaji tambo ala Minangkabau, mengaji undang-undang yang 20 pacakalah adat nan ampek kato ampek jalanan ampek. Tapi jangan dipacakan kelo ampek puluh ampek berang sebulai bagi angku.
Usah bangenangan nak melulih anak nagari, karena nagari itu sendirilah punah sejak tahun 79. Kini kampung lah balurah-lurah lah desa-desa, wali negari lah balipek ke Pulau Jorong lah berkubuah. Angku-angku sanak penanganan terhormat. Keberhasilan jariah payah datuk-datuk tempo dulu nan pernah jaya melukis cover Minangkabau kini tinggal kenangan. Nostalgia bagi mereka nan hidup itu go zaman. Ba'abana gambaran karismatik kepemimpinannya, baliak-baliaklah album sejarah. Di sini nampak tokoh-tokoh yang berbicara lantang di zamannya dan malah mati syahid dalam keyakinan memperjuangkan cita-cita menuju Indonesia merdeka. Memang dalam rentang waktu nan itu panjang, pasti ditemui turun naik pasang sejarah. Ado masonyo bulan panuh purnama raya membuat malam jadi siang. Ado saat inyo susui menentang hilang untuk bari suat timbua baliak bulan sabi baran suat tarang. Ya, itulah hukum seleksi alam. Dan kita mesti tunduk dengan kenyataan-kenyataan sebagai dialektika dan romantika kehidupan. Kini sekadar paube-ube ati ibu, kita hanya akan menyaksikan upacara-upacara yang bersifat seremonial. Umpama dalam baralek, dialek kawin anak kamanakan penghulu masih hadir, walau segala sesuatunya ditekel dia orang semando wapak paja. Nan perlu beliau nampak ada orang kampung nampai baralek. Baik itu pun dialek nagari betagak penghulu atau alek desa dalam upacara peresmian proyek, beliau akan dibarikan dipaneh garang dalam kostum kebesaran basaluak basisik karih basa lingki menanti tamu dari Padang atau Jakarta. Kita bangga apa-apa itu terkesan disambut secara adat sambil melambaikan tangan ke raja-raja kecil tanah Minang. Dan baik tujuh alek nasional nan balansung sekali 5 tahun, itulah inyo pesta demokrasi. Di saat-saat itu beliau disapu beramah tamah, diundang duduk semeja, malah mungkin diberi hadiah pena balambang macam-macam. Pendeknya nenek mama awak menjadi primadona nan diparabuikan tamu nambah 3. Nan hitam merayu-rayu, nan putih maragang-ragang, nan kulabu pun datang membujuk kadang-kadang manggereka. Beko ale usai lapiak beguluang marapulai bararak masuk biliak, beliau dilupo dilengahkan indak disapu sepulai sampai 5 tahun nan katibo pulau. Itulah nasib penghulu kita dan itulah nasib Minangkabau, memprihatinkan memang. Nah, kini timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan ambruknya karisma kepemimpinan nenek mama dalam masyarakat Minangkabau sehingga hampir mencapai titik merah pada figur tanpa relevansi? Satu pertanyaan pendek sederhana, tapi jawabannya tak mungkin sependek dan sesederhana itu. Banyak faktor yang mendorong sampai tiba ke taraf separah yang kita baca tadi. Ada faktor yang muncul dari dalam kepribadiannya sendiri sebagai subjek, ada faktor eksternal di luar lingkungannya, dan ada pula faktor X yang kadang-kala merupakan satu keharusan tanpa bisa melak maindakan. Maju kena mundur kena, itu istilah populernya. Tapi yang paling dominan mempercapai pendangkalan eksistensi penghulu adalah kondisi adat itu sendiri sebagai lapangan di mana beliau bisa bermain. Adat nan nindak lagi dipertimbangkan zaman, adat nan kehilangan potensi untuk menata masyarakat modern. Ibarat harimau nambah daulat di hutan belantara, kini rimbo tu bana nan tabaka. Bahkan rumput pun tak tumbuh lagi ulah penebangan kayu secara liar. Harimau tak dasak ke tepi kampung. Bah keceknya mengamulai, saya nan panjang tak berguna, kuku nan tajam tak terpakai, balang awak nan tadi ditakuti kini tak tempel laki ke dinding di offset menjadi hiasan ruang tamu. Atau paling banter dipiaru di dalam sirkus, bermain di kandang basi menari menurut irama ujung cambuk dari pawangnya. Kalau itu punahkan saja harimau itu om, ndak boleh. Itu melanggar undang-undang. Ini perlu diidui untuk menjadi bahan riset ilmu pengetahuan. Sebab karena itu harimau mesti dilindungi sebagai sesuatu nalah langka di muka bumi. Angguangku sangat dan terhormat, kalau kita namuh menyigi secara jujur dengan keberanian moral mengintrospeksi diri sebagai pemakai dan pemilik gala pusako dalam adat, maka kita akan berhadapan dengan 8 penyebab krisis kepemimpinan penghulu di Minangkabau. Ampe unsur yang timbul dari dalam, ampe puluh nambah sumber dari luar. Adapun nan ampe dari dalam ialah 1. Kemiskinan ilmu pengetahuan dan sempitnya wawasan kemasyarakatan. 2. Kurang tapik memilih tokoh nan potensial. Yang 3. Moralitas nan rendah sehingga merusakkan citra nenek mama. Dan yang keempat, kemasukan pola pikir luar nan bertentangan dengan kaidah-kaidah adat.
Adapun nampak penyebab dari luar yaitu satu, pembaharuan sistem ketatanegaraan kita. Kedua, timbulnya pergeseran nilai akibat modernisasi. Tiga, islamisasi dan alun tuntas dalam penjabaran adat basani syarak-syarak basani kitabullah. Dan keempat, pincangnya hak dan kewajiban antara penghulu dan anak buah. Mari kita coba memasuki satu persatu. Tapi sebelumnya kami ingin memberikan batasan bahwa kelemahan-kelemahan yang akan kami singkok bukanlah menjadi sikap pribadi penghulu kita secara menyeluruh. Kami hanya memberikan kesan sebab indikasinya ke arah itu memang ada, malah kita dapat merasakan walau barangkali sulit mengatakan. Untuk itu kepada angku-angku nenek mama kami memohon rila maaf usah bauriah dalam hati. Dan pertama, adapun masalah kekurangan ilmu pengetahuan dan wawasan. Apakah itu ilmu agama dan pengetahuan umum dan berkaitan dengan tugas-tugasnya di lapangan. Dan yang teramat penting bana penguasaan ilmu adat dengan segala liku-likunya. Kita temui di banyak pribadi nenek mama. Sehingga ketidaktahuannya menyebabkan kesenjangan dalam membiak kebijaksanaan. Bukan hanya senjang, malah ada kalanya bisa lumpuh total kehilangan persepsi tentang sesuatu yang dituntut mutlak dari kepemimpinannya. Sebagian ada memang yang cukup handal di bidang adat, namun gamang kalau berhadapan dengan disiplin ilmu lain. Dibacanya Tambo Ba'ayelia, dikatakannya orang Minangkabau adalah keturunan langsung dari Iskandar Zulkarnain di nagari antah berantah. Kitoko sapiah balahan dari Rajo Tigo Jurai, nan tua bagala Maharajo Alif badaulat di Banorum, nan tangah bagala Maharajo Dipang memerintah di Bedua Cino, nan bonsu bagala Maharajo Dirajo, nan turun ke Pulau Ameh Nangko. Kalau ada nama tanya, di mana letak benua ruhum tungku? Katanya ruhum itu adalah Roma. Padahal yang dimungkasi ruhum itu tak lain dari bangsa Rum, namun Turki di zaman pertengahan dan bukan Roma atau Romawi. Lantas kemanakannya non ahli antropologi membantah bahwa tidak pernah ditemui tokoh Nembagala Maharajo Dipang di buku sejarah Tiongkok kuno. Dan kedatangan Datuk Maharajo Dirajo ke Sumatera hanyalah dongeng, karena tidak dilengkapi dengan tahun-tahun kejadian atau prasasti yang diyakini sebagai pegangan ilmiah. Karena beliau tidak sanggup beradu argumentasi, akhirnya memberutuk dengan agak emosi. Ilmiah bukan urusan lain, sehingga itu yang didengar dari orang tua. Marah ya. Pernah pula beliau di debat dari cucunya nanti pesantren, waktu mengatakan adat basani syarak basani kitabullah. Bertanya si cucu tadi, kitabullah itu apa itunya? Pendek saja jawab beliau, Quran. Nan bertanya tidak puas, kemudian berkomentar, kitabullah bukan hanya Al-Quran ya, tapi Injil, Taurat dan Zabur juga kitabullah. Jadi bah, katanya datuk mula agak sandek kok. Ya kalau begitu orang Minangkabau kok bagamunyo agama nasi ramasnya di samping Islam, Nasrani, Yahudi, baik kui ijo, PKI yang kok disarahan sekolah Arab malah jadi kapiah. Bukan main berang beliau. Padahal yang dipertanyakan Pak Jatuh adalah kitabullah itu. Karena ini ingin penjelasan. Bagaimana kok tidak disabut saja adat basani Islam, Islam basani Quran? Pantas bukan? Nah, ada pula sebuah dialog pendek antara seorang penghulu juga anak muda yang datang dari perantauan. Macam itu ceritanya. Pada suatu kali serombongan pemuda sedang menerima briefing adat waktu kapai mantakan marpulai ke rumah nak daro. Dengan gaya nama yakinkan penghulunya memberi pengarahan. Kalian jangan memberi malu dalam malai orang. Tidak boleh menyentuh kepala jamba dan tahidang di tengah-tengah jamba. Tengah-tengah juga ada, lihat tengah, awas. Kenapa begitu tuh? Melanggar adat. Melanggar adat. Adat apaan tuh? Dihidangkan tapi nggak boleh dimakan. Ya nggak boleh pantang. Ya sama juga bohong. Kalau nggak boleh ya buat apa dihidangin, simpan aja di belakang. Satu pertanyaan logis, karena memang satu logika. Buat apa? Aku yang tak dapat dijalihkan dari beliau. Ada pula penghulu awak dan siap-siap tangguang, tapi tidak paham hakikat adat. Dalam suatu pengajian beliau berfatwa bahwa orang Minangkabau lah terlanjur syirik dari dulu sampai kini tidak tobat-tobat. Adapun syirik yang dimungkasi beliau karena orang menyembah ke manusia. Ayo yang kedatuk perpatiah sambah tibu pada angku. Itu yang syirik kata beliau. Padahal itu hanya istilah. Sebagaimana juga kata-kata sembahyang bukan berarti kita menyembah hiang, dan hiang itu artinya dewa. Bukan.
Pada kesempatan lain, Datuk Kituku menyampaikan bahwa pewarisan haratu kekemanakan menyalahi hukum faraid. Quran jaleh-jaleh mengatakan bahwa anak adalah ahli waris, bukan kemanakan. Haratu nama tunggu. Aduh cik nampal yang parah mana. Beliau Bapak Cik kepada paham seorang ulama bahwa kedudukan hukum haratu pusako tinggi di Minangkabau adalah subahat. Haratu ndak jaleh dan diragukan halal haramnya. Sesuatu yang subahat hukumnya haram dan haratu pusako di tanah Minang haram menurut syarak. Subhanallah. Adalah hak seseorang untuk bersikap ragu. Tapi ijma ulama seminangkabau dari dulu meyakini halalnya dan menghukumkan tanah pusako sebagai haratu musabalah bukan subahat, yaitu mengkiaskan kepada haratu pusako Sayyidina Umar di Khaybar nan sampai kini ko masih aduh. Sampai pun terakhir tahun 68 pakar-pakar hukum masih menetapkan halal dalam seminar kedudukan pusako tinggi di Batu Sangka. Hadir antara lain Buya Hamka sebagai ulama, Profesor Hazairin sebagai ahli hukum, dan Profesor Badar Johan dari golongan cendekiawan. Silahkan saja tidak sependapat, silahkan. Namun nan menjadi masalah, wawasan beliau terlalu sempit nan tak namuh membanding di pendapat orang lain, sehingga pendiriannya nan kaku menimbulkan keresahan umum, mengingat kedudukan beliau sebagai pemangku adat. Disikolah rusaknya. Lain pula ceritanya dengan nenek mama kita nan jebolan Fakultas Sosiologi. Di satu panel diskusi tentang adat Minangkabau yang diselenggarakan mahasiswa Minang, si narasumber nan tak lain dari datuk intelektual awakku mengatakan, kata beliau, sistem kekeluargaan matrilineal yang mengambil nasab kepada ibu adalah fosil-fosil dari budaya manusia di zaman batu. Karenanya tak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya kalau kita tidak mau ditertawakan peradaban dunia. Hanya tinggal beberapa suku terkebelakang di benua Afrika yang masih memakai, selainnya sudah menganut sistem patrilineal, menasab kepada ayah. Kok mau jadi penghulu om? Itu celoteh seorang mahasiswa mendengar pendapat non kontroversial itu. Ada pula yang melontarkan pendapat bahwa orang Minang lah terlanjur salah, bahkan keliru besar dengan falsafah alam takambang jadi guru. Sebagai makhluk yang berakal, manusia itu harus menaklukkan alam untuk dieksploitasi guna kepentingannya sendiri. Alam itu mesti digurui, kok malah dijadikan guru. Seorang cendekiawan dan juga datuk mengoreksi pula pepatah dan menjadi pedoman kehidupan orang Minangkabau. Katanya adat Minang dengan pepatahnya dan menjadikan orang awak bodoh. Umpamanya menyawak di lili apa kata di bawah-bawah, atau mahaja curang dengan tempe nak dia teh terkurang nak di luar, atau menyuruh berkhianat dengan titi biasa lapuak janji biasa mukia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak angku-angku, banyak lagi penafsiran yang senada dengan itu nan pada pokoknya merendahkan nilai-nilai falsafah adat Minangkabau. Dan adalah wajar-wajar saja kalau inyo keluar dari mulut seorang terpelajar, apalagi disampaikan di forum ilmiah. Nan tidak wajar kalau menyampaikan orang berpredikat datua walau ini seorang ilmuwan. Akan sangat fatal kalau asumsinya bukan didasarkan pengetahuan adat nan mendalam bahwa di Minangkabau kata benisaru dia mekieh. Pepatah tidak mungkin dipahami secara harfiah sebab ini merupakan bahasa sandi nan mengandung banyak makna. Sedangkan mama anakannya harus dengan penguasaan sastra Minang yang unik. Mungkin awak tak pandai menjujai dikatakan pajak tak penggalap. Kayu basah membasorongkan di malah nasi kemasaknya. Itulah beberapa contoh ketidaktahuan penghulu berpendidikan tinggi tentang saluk-baluk adat. Walaupun disiplin ilmu tertentu beliau menguasai malah mungkin terbilang pakar, namun di bidang ilmu adat masih jauh di bawah standar. Memang sampai kini alun pernah ada buku lengkap dan menyuguhkan uraian adat istiadat secara rinci dan sistematik, kecuali penulisan tambo dari beberapa versi. Sedangkan untuk mempelajari dari sumber tak tertulis, artinya bertanya kepada yang tahu, mereka pasti keberatan. Gengsi dong, awak sarjana kok kebertanya ke orang tak sekolah. Akibatnya, itulah tadi. Salah sami, salah kaprah membuat interpretasi sendiri dan kadang-kadang ngawur nak tahu arah. Pernah terjadi satu kesalahan kecil tapi prinsipil dan menyangkut pelecehan martabat nenek mama. Sekiranya di kampung tidak mungkin bisa ditoleransi, malah barangkali tiada maaf buatmu. Untung sajalah kasusnya di perantauan.
di mana orang tidak terlalu peduli dengan kemurnian adat. Yang penting segi seremoninya, formalitas dan berhura-hura. Macam itu kisahnya. Sebuah organisasi nenek mama dan anggotanya cuma penghulu-penghulu pilihan dari kalangan elit. Pada suatu hari melaksanakan musyawarah di hotel termewah nan terletak di jalan terbesar di kota itu. Acaranya sekitar pembinaan adat alam Minangkabau. Maka dilayangkanlah surat undangan yo amplop cetakan maha, alamat ditulis dengan komputer. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Anu, Bapak Haji Fulan kolonel itu. Nan tertulis di surat undangan bukan imbauan adat sebagai datuk, bukan gala pusaku nambah bantaikan kabau, tapi nama ketek beliau. Kebetulan ada seorang penghulu tauju adat nan singguang gadang sesudah menerima surat undangan. Beliau ingin mana hadir, bukan tertarik jo acaranya, tapi untuk melabrak pengurus nan tak tahu jo ampe. Baru saja acara dibuka, beliau menunjuk minta wakatu nak mengecek agak sepatah ingin menyampaikan unek-unek. Dengan semangat menggebu-gebu meledaklah emosi nan tak pandang menyasak dado dari kepatang. Tapi alun selesai Datuk Angkatan 45 wak ke pidato, jantung beliau mendadak amfal. Plak, langsung jatuh. Sebelum dokter tiba, beliau lapai. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka di tahun 90 itu adalah simbol dari satu pekerjaan yang tidak ditangani oleh ahlinya. Organisasi adat mempakatokan adat dan diundang-undang pemangku adat, tapi caranya tidak beradat. Kesimpulannya angku-angku sanak pendengar semua sekali. Melihat kepada perannya sebagai pemimpin, pucuk bule urek nan tunggang di masyarakat. Seyogianya lah penghulu itu dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk kelengkapan ilmu nan memadai. Andaknya menguasai saluk-baluk adat, paham serta mengamalkan dasar-dasar agama dan tidak terlalu buta dengan ilmu pengetahuan umum. Untuk menjadi seorang penghulu, memang tidak dituntut figur nan serba tahu ahli di berbagai bidang, tidak. Umpamu dalam adat, tidak perlu apa tambah alam Minangkabau, tidak penting bana pidato sampai menyambah, tidak harus mengecek dalam setiap rape. Tapi pokok-pokok adat nan karakteristik orang awak mutlak wajib dikuasai. Baik itu pun di bidang agama. Antara adat jo agama lah terjadi satu persenyawaan kental. Indaklah benamu adat kalau menyimpang dari agama. Namun tidak selamanya hukum-hukum adat itu sama dan sebangun je hukum syarak. Ado nan tak samo tapi tidak balawan, dan masih ada hal-hal nan mesti diluruskan menjuanya sehingga kita betul-betul konsekuensi dengan doktrin adat peseni syarak peseni kitabullah. Dan nan lebih paralu dari segala nan paralu adalah pengamalan dari apa nan kita yakini. Dibaca bana si muncak mati terambau kaladang membawa ladiang luku lepau keduanya, adat di syarak Minangkabau ba umpamu awal je tabiang sanda keduanya, tapi penghulu ndak sembayang di sikolah tagajainya saluat nama pakai. Begitu pun tentang ilmu umum. Nenek mama itu ndak mesti orang sarjana, orang betitel kok dapat itu narancak. Tidak harus bagala SH karena pengadilan adat pada pokoknya memakai asas kekeluargaan, kebijaksanaan nan penuh tenggang raso basiang date tumbuh barago date rupu. Hakikat keadilan versi Minangkabau tidak pas samo jiwa KUHP. Rumusnya bukan menimbang semua barek maumpuak semua gadang, tapi memakai alua jopatui tak letak suatu di tampeknya. Pun tidak lalu ilmu manajemen karena adat itu sendiri bukan sebuah perusahaan. Memimpin masyarakat Minang tidak usah memakai teori-teori pemerintahan, kok kunun pulau menerapkan gaya orang luar, tidak perlu. Malah akan mendatangkan kontradiksi. Nan dibutuhkan adalah kebijaksanaan yang bersifat komunikatif antara yang dipimpin dan memimpin. Kayu kabajak sadionyo kironyo lantiak landayame, kaninya mama sadionyo kironyo cadiak pandayame. Talampau cadiak pandai ame indak paguno di Minangkabau. Nan diperlukan hanyalah orang yang sadang ilok cadiak, orang yang mampu berbuat pandai-pandai dalam bertindak, imai-imai dalam berundiang. Cukup itu saja. Itu cik. Masalah yang kedua penyebab meluncurnya wibawa penghulu masuk ini ialah sulitnya memilih calon datuk yang potensial berkualitas. Kini zaman lah berubah. Dulu karamo pun jobiola kinilah TV parabola. Di London noto terambau awak risiko dan tagagau pakiaknya sampai ke meninjau. Bertinju tison di Amerika orang menonton dari muka.
Sebab antara Kurai jo Korea, antara Singapura jo Sungai Pua, antara Malaku jo Malala, apalagi antara Cengkareng jo Cengkareng, Surabaya jo Sarobaya, Kalideres jo Sungai Dare. Lahumpamu hendak bajara, angku raso dibalik-balik dinding. Begitu canggihnya penemuan teknologi, sehingga bumi Allah ko lah tinggal sagadang 50. Parabola jo TV warna labas serak sampai ke bukit-bukit ditonton bebas tanpa filter di masyarakat umum. Bayangkan, kalau biskop lah masuk rumah, badiskotik di dalam kamar, tidak ada istilah 17 tahun ke atas, sadonya buliah penonton. Nan tuo, nan mudo, samo sajo, kunon pulo, nan gadi tangguang. Mituo bagandiang nyeminantu mamak rumah orang Sumando ipa bisa ndak masalah. Tentu sajo seluruh dampak positif dan negatifnya lah merubah gaya itu orang awak. Nan terkenal dengan ungkapan Ulando bebenteng basi Minangkabau bebenteng adat. Kojolah kojo. Bateh-bateh pergaulan, pandangan hidup dan norma nan membantu kaidah sosial di masyarakat Minang klasik. Sadunya bagi serlatak tanpa teraso. Seirama dengan itu pula, timbul benturan-benturan nilai nan menggetarkan sandi-sandi adat untuk kemudian mahampeh di berbagai sektor kehidupan. Apakah itu kehidupan di bidang ekonomi, kehidupan di bidang pendidikan, di bidang kamtimas, hubungan muda-mudi, pergaulan remaja, dan bidang-bidang kehidupan lain. Nan kasadonya itu akan bermuara pada keruntuhan nilai-nilai moral nan disiko dikatakan budi. Orang Jawa mengatakan tata krama. Untuk itu parabola ndak perlu dilarang. Turis mancanegara ndak usah diambil. Sebab di samping manfaatnya memang ada, usaha itu bak mampang kalau do tapak tangan Jawa awak di guluangnya. Nan penting kita berbuat sesuatu dalam mengantisipasi dampak negatif nan ditimbulkannya. Dia sebab karena itu tentu saja diharapkan kebijakan-kebijakan tokoh formal di masyarakat, Pak Kades dengan perangkat desanya. Dan Nini Mama sebagai tokoh non formal, nan saiknya tentu saja balain ke Pak Kades ataupun Pak Kadus. Nah, guna memandangkan ayabah nan datang menghondoh itu, tentu saja dibutuhkan para penghulu nan berkualitas, nan merakyat, nan suaranya lantang menjawab tantangan zaman. Mencari orang nan memenuhi kriteria umum untuk posisi itu tidaklah sulit. Tapi memilih dan memenuhi syarat mungkin cepatui, itu menjadi masalah kita masuk ini. Basua orang nan mungkin karena giliran tibudinya karambia tunggu di matu, tapi ndak patui dia agak bingung tali gitarnya kan dua salai. Lain dan sehat agak coga, pendidikannya sekolah rendah ndak taki tamai SD. Naninya yole cadiak, tapi cadiaknya cadiak buruk menjajok di dalam kampung. Nan neten rasu kepade, sayang seketek mentiak bana pantang melihat nan tak celak pajudi peminum pulau. Sesudah ditukik-tukik pandangan nampia di layang-layang caduak kenan jauh lain nampak orang nampak tuik nan berhak pun rela melapehkan. Patui Allah mungkin tabau tampan nado potongan lain tamatan SMA Muhammadiyah pitih banyak agama taat. Tapi ada tapinya. Kurang selesai sabalangu inyo tinggal di rantau orang. Bamaso mangko kepulang bemusim menjajak kampung. Percuma. Di awak kunonya tampik bayo coba tidur bakih mengadu elok buruk. Main suret makan wakatu interlokal maha pokoknya makan hati juga menjadi. Oh lai beliau tinggal di Sumbar jadi pegawai pemerintah. Ndak dapat pulang tiap minggu doh. Di jalang sari besu. Ado bana liau di kantua mencari awak orang kampung. Satpam banyak paresonyo ansip mambek pintu masuk sekretaris manggil yang saja. Akhirnya sesudah diangin dikisai-kisai diindang ditampi-tampi dadak tabang atah mengisiah tinggal nantarek di kami diangke sajonan pendi rumah. Lah dapet mengkunya bedo besuo labiah kematian minyak abis samba tak lama pitih lindang utang tak lansai satu dilema angku-angku sanak pendangang tamakan buah simela kamu kian antah kemari bedo sulit mencari orang dan memenuhi syarat mungkin cepat akhirnya tapaso memadokan apunan ado. Biarlah kok kurang-kurang seketek ke ajo, maka diambiaklah nan mungkin saja dipertahankan giliran karena gadang balega cadiak basalin kok jatah hendak diambil antah bilo sampai kiawat. Tapi yonan tadi sakalat ambiak kasalendang pendukung anak turun mandi. Jo adat inyo mengapalang jo sarak jauh sekali. Ndak tantuan angga dikakok ba ayam dianjak malam kamanga koden upah tajawek kawo pincang ngangku cincin sudah jari takuduang. Dia tuh DE-nya memang kurang siap, tidak dibekali dengan ilmu yang memadai. Padahal masalah problema kini tidak lagi pagang jogadai nalapeh jos tempel jempol jari, tapi lah turun naikkan tu urusan orang berdasi soal sertifikat genetaris. Kemanakan lah cadek-cadek awak SMP pun tak merasai.
sehingga terjadilah apun dikatakan mbak maapi basi jebilah matu piru hikeknya loyang. Akibatnya timbul minder, rendah diri, hilang wibawa, indak kreatif, kurang tanggap. Di toko mengko babunyi jadi pengulu katok-katua, gilo maiku apa dape orang laki lah pengulu dan ditanjuang si pongang sajo nan tadanga. Anda citu dah. Soal mungkin je mungkin no problem. Nan paralu patuitnya. Kini sarjana nan paralu kayunya nang dipandang. Biarlah nak jadi rantau ke adawa. Sebab sekarang kita harus berpikir realistis. Kita butuh datuk yang punya skill, punya mobil. Rancak. Malah kita bangga banyak pegawai jadi datuk, pejabat jadi penghulu. Adonan dosen pengacara nan abri orang berpangkat, bos nan hebat konglomerat. Malah adonan dari eselon atas toko nasional. Sa-Indonesia orang mangguak ke beliau. Tapi sami mau sarumang samu nan bak pawah ganti yang bacang sungguh baraliah sinan juga. Iyo lah dapet nan di hati, tak dapet bahkan dak hati. Awak kanyang juarok saja bangga mencaliak dari jauh. Disapunyo keindak juga kunon kesinggah menandangi. Kadang-kadang beberanikan diri menemui beliau ke kantor atau ke rumah mengadukan perasaan sepadan dianjak orang. Maka datang sambahlah si kemanakan. Sambil melo ila tak duduk menggamak-gamak tapak tangan tadanga suara sandek-sandek. Macam kok kemangku. Lebih dulu ambo minta maaf. Kok kato indak tak susun talonsong ambo mengecek. Sebab apa? Sebab yo maklumlah akak balun pendapat kurang pengalaman jauh sekali. Adapun kedatangan ambo kemari, ayo to the point aja, jangan bertele-tele. Tagagu si kamanakan. Ibu banati di dalam alun sampai kecek terbuka pakatan malah nembulia. Awak datang pai mengadu di katukannya tele. Sebab tele bahasa awak sama jobloon cara Betawi atau goblok bahasa Jawa. Terjadi miscommunication, timbul salah kaprah nan membuat jarak kejiwaan antara nama mimpin dan dipimpin satu kondisi nan tak mungkin berkembangnya kepemimpinan yang leadership. Maka lunggalah kedudukan penghulu intelek di mata anak buah awam. Nan baklah dia yang lunggah pemaci, tajam tak bisa dipakuakan runci yang tak dapat dicucuakan. Tadanga kacikak di palanta. Beliau iyolah penghulu tapi lapang hulu. Nah, itulah problema masyarakat adat kita termasuk kini yang ganggu. Sulit mencari orang nan tape nan memenuhi kriteria mungkin 100 patui. Lainan patui indak mungkin dapat nan mungkin patui kurang. Dia indak kamakapai diambil saja salaci asal jarundo tak bunyi. Apa yang dapat kita harapkan dari kondisi semacam itu? Lah dua masalah dan kita singkok. Kini masuk ke masalah nan ketiga, yaitu moralitas nan rendah menjatuhkan citra nenek mama. Pemerintah kita lah mencanangkan program untuk terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa. Dari pribadi nan barasiah pikiran, barasiah kata, barasiah perbuatan akan timbul wibawa dan karisma. Tipe pemimpin macam itulah yang diharapkan dalam mantap umat kepada tujuan luhur masyarakat yang adil dan makmur di bawah ampunan Allah. Baik itu program organisasi negara dalam skala makro, apalagi organisasi adat dan memang landasan bapijaknya adalah moralitas. Sedangkan moral itu sifatnya sangat sensitif dan di Minangkabau tidak dapat dirumuskan dalam kalimat, sebab ini bukan untuk dikatakan tapi untuk dirasakan. Sedemikian komplit dan kompleksnya masalah moral kok. Seakan-akan ini menduduki ranking teratas dari urutan kemanusiaan manusia Minang. Memang siapapun tahu bahwa cadiak paguno kabatanyo kayu paralu kabatenggang bagak tapakai ke mengadu. Tapi baalah hebat santiang murang kalau budi kasar perangai kasih sebelah mata takkan dipandang. Ko idui indak babudi mematuhi bana cadiaknya orang melengah. Melimbak kekayaannya orang tak acuh, ko api disambuakannya orang lain ke mengawak. Makonyo banyak pepatah jo patiti, banyaklah pantun jo ibarat mamang jo bidaran ungkapan kata bakie nan menuntun orang Minang jadi manusia bersih. Nah, untuk menjadi raja di negari orang Pandeka, tentulah orang nan tinggi ilmu sileknya. Orang nan pantas jadi penghulu pangka jahulu orang Baradat, pastilah nan babudi luhur mempunyai akhlakul karimah, moral dan etika. Memikik balam je balam menjarik puyah je puyah baik itu bunyi falsafahnya. Tapi yang kuangku dan sangat pandang. Dek kuaitnya gampo mahoya gaganya sampai kapitalo
Rupanya bukan saja pucuk karambian maliwak rumput di gurun satu bagoyang. Aji mumpung gadang sedang di tangan, kesempatan sedang terbuka. Itulah gejala wabah di ujung abad ke-20 aku. Maka penyakit penyalahgunaan jabatan, kolusi intimidasi untuk kepentingan pribadi manular juo kan nenek mama walau secara kecil-kecilan sesuai wewenang kuasanya. Berapa banyak kita dengar keluhan kemanakan dek kebijaksanaan pengulunya na menyimpang. Bakato dareh di pusaku memancang tanah ulayat pintu jual di palapang pasak gadai di Palunggah. Sebab dari transaksi jual bali pagang jo gadai, beliau mendapat uang adat komisi caro kini. Itu nan sifatnya perorangan. Aduh nenek mama di satu negari nan sampai hati maobral galap penghulu kepada orang dari daerah lain yang tak berhak dengan imbalan macam-macam. Masya Allah. Ada puluh beberapa orang pengulunan melekalisir batagak datuk di perantauan. Entah di mana letak supadan ke mana simpang sapiahnya nan jalih beliau konglomerat. Pernah di tahun 70-an kuangku. Gala datuk Merawa Gadang dianugerahkan kepada seorang pejabat tinggi Putra Sunda. Walau beliau sadar bana bahwa gala datuk di Minangkabau tidak sama di datuk di Malaysia doh. Atau gala bangsawan negara lain yang bisa dihadiahkan. Atau gala keserjanaan yang disabui honoris causa. Mungkin saja motivasinya bukan material, tapi apapun alasannya itulah menciutkan simpati masyarakat ke orang adat. Bukan gitu sampili juga lah kehormatan, bukan tak pandai menghargai jaso, tapi tidak ada sudah si pasinya gala datuk ada diagiah. Sentot Ali Basha, komandan resimen di Penegoro yang pernah membantu rakyat Minangkabau melawan Ulando, tidak diagiah gala datuk aduh. Kurang apa jaso Ajeku Salim mengharumkan nama Minangkabau? Apa kurang gadang merawan yang dikibarkan Pak Hatta, Pak Yamin atau Stan Syahrir? Seorang pun tidak ada beliau yang dianugerahi gala datuk. Anggung sangat pendengar. Kedudukan penghulu itu antara lain disimbolkan dalam ungkapan nan pai tampe batanyo pulang bakeh beberito. Dalam konteks itu, hubungan antara penghulu dan anak buah bukanlah hubungan tugas, hubungan kerja dan harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Pengertian batanyo sebelum pai indak samo doh je menghadap mohon petunjuk dan lazim dilakukan bawahan ke atasan. Dan babar itu sesudah pulang balain jo laporan dari prajurit ke komandan. Tapi ini lebih merupakan basa-basi sebagai perwujudan rasa hormat oleh rakyat ke pemimpinnya. Baik itu hormatnya sehingga setiap kegiatannya harus sepengetahuan penghulu dan dijagonya bana martabat beliau jangan sampai tanoda de ulah laku paranginya. Itulah cara anak kemenakan mahamba gadang manjuang tinggi sehingga gadangnya terpelihara dalam kaum, basahnya terjaga dalam suku, tuahnya berkibar di negari. Untuk itu ini akan membela mati-matian kalau mamaknya dilecehkan orang. Jangankan mahino memberi malu, mencaciknya merendahkan, dipawaang sebut namu saja punya tak rela walau dari mak ketumbuhannya. Nah, supaya terjadi keselarasan, andaknya hal serupa itu diimbangi dek sang pengulu dengan sikap mental dan moralis. Alangkah kecewanya kamanakan kalau bijo tinaman sagan tumbuh. Lah di siang dilambuk-lambuk dipaga lalu dijunjungkan gagang memanjek batu jugo. Lah nyato martabat malin katu hakikat kok manti katu penghubuang gubalang katu mendarih pengulu katu menyelasai. Tapi beliau mahariak juo wasen siang langan tengah balai. Turun pangkeknya 3 tingkek sipai dubalang nama pakai. Sayang benar. Koknya datuk satu bagurau indaklah salah. Sebab saluang jedendang adalah seni, budaya tradisi Minangkabau yang mesti dilestarikan. Apalagi sipaiknya memperhalui masa budi. Namun harapan kami, mohon minyak menjaga jarak di lapiak gurau kalau namudo banyak kandak. Lek pengaruh dangdut lagu kini saluang laku muah satu latah, pantunnya barek kekida judulnya antantah. Tadangan ku minta lagu bernamu rok baremot basorak orang sebalik ke milagata dan miangnya. Usahnya, usah kembayalah. Kumuah pakaian yang tak kena baju nemiliak punya kami yang ku menumpang memakainya. Walaupun paruah laba karek sayok je kuku laba pontong indak salah ku meri nampak. Di paunan di paburuan di lapiak meja domino di tanah lapang olahraga. Nan pinta je pinto kami. Uku aja jangko jangan lampau cupak je gantang je malanjuang. Di mana letak watenya angku nam paham tentang itu. Kalau ia merandam kulit lapuaknya sampai ke pengubah binaso tarikh di dalam. Kok bulan tu bana bapa nyaki ke mano bintang minta tawa bayi laurato di nang kalam. Angku sangat pendengar. Iku faktor keempat atau terakhir yang menyebabkan menyusuinya tuah nenek mamak di negari. Dalam menerima budaya luar,
Urang Minang ndak bersikap tutup pintu. Dari manapun datangnya silahkan masuk. Tapi nyo selektif dalam memilih dan memilah nama yang cocok untuk dipakai. Adonan ditransfer diterima bulat-bulat sebagaimana aslinya. Adonan ditolak sebab merusak tatanan adat, dan banyak yang diterima sesudah dimodifikasi sesuai dengan selera Minangkabau. Dari dulu sampai kini urang awak senantiasa memperkaya khasanah budaya dengan memasuk dari barat maupun timur untuk kemudian diklaim sebagai milik Minangkabau. Mari kita cari beberapa bukti di bidang mode pakaian, termasuk yang diabadikan sebagai pakaian adat. Bahan saluk mesti dari batik, sedangkan batik adalah khusus hasil kerajinan orang Jawa. Tapi orang awak tidak memakai belangkon loh, hanya membuat bantuak sesuai dengan falsafah Minangkabau, sehingga bantuak tadi menjadikan saluk timbul yang dipakai sebagian minyak mamak kini. Baitu pun Sarawanya yang disebut Sarawak Gadang Guntiang Aceh asalnya pasti dari Aceh. Sesudah disesuaikan banamulah inyo Sarawak Guntiang Aceh, bukan Sarawak Aceh. Nan dibungkasi guntiang di siko artinya mode asal, nan hasilnya balain dengan pakaian asli orang Aceh. Demikian juga halnya dengan baju guntiang Cino, mengambil motif dari Tiongkok. Bugi Makassar pakaian orang Sulawesi tapi ditanam di Selungkang. Sarawak batik bahannya dari Jawa, kupiah dari Pakistan, palekat dari Yaman. Soal salempang kain sandang antah siapa nama niru. Sebab raja-raja Turki memakainya dan ditepenuli namanya ulos. Kok ada nama tanya? Apakah mode asli ndak ada di Minangkabau? Ada, siapa ngecek ndak? Orang Minang saisuak memakai segala hitam. Babaju kurang balasari Sarawak pansi gedang kaki tekanak deta segitigo. Baitu catatan Ibnu Batutah, pengembara bangsa Arab yang pernah melawat ke Minangkabau pada abad ke-10 Masehi. Apa salahnya meniru kalau memang rancak, pantas dan tidak merusak barang nalamu. Nah, kita cari di bidang kesenian umpamanya. Alat-alat musik seperti rabab adalah gabungan antara gambus dari Timur Tengah dengan biola dari Spanyol. Kucapi hasil adaptasi dari gitar, sedangkan rabana dari Arab, tambua dari India, tasanyo asli Pariaman. Baiklah keterbukaan Minangkabau menyerap sesuatu yang datang dari luar, diadaptasi, diolah, disesuaikan dengan prinsip memperkaya diri, namun tetap konsisten saratu memelihara keutuhan apunan ado. Lain halnya dengan budaya lahiriah yang kita sebutkan di atas tadi, terado ajaran-ajaran yang bersifat moral spiritual, kurang awak ekstra hati-hati. Apa lain yang mengancam eksistensi pola pikir yang sudah baku. Kita tidak membutuhkan teori-teori dan falsafah kehidupan orang lain, karena kita lah mempunyai landasan yang kokoh dan mapan tahan uji. Kecuali dengan kehadiran Islam yang memang sifatnya penyempurna dari susunan manusia yang tidak sempurna. Kita lihatkan satu contoh, bagaimana wujud budaya Minangkabau itu mempertahankan diri. Adalah sangat mencangangkan para budayawan melihat kenyataan bahwa sistem matrilineal mampu bertahan sampai abad kini, padahal dunia peradaban pada umumnya lah menganut kekerabatan patrilineal. Apa sebab? Karena matrilineal itu atau babanso kepada ibu merupakan urek tunggang budaya Minangkabau, tampik batumpunya batang serta cabang-cabang budaya itu sendiri secara keseluruhan. Nagari sebagai tanah bakai tumbuh dihabiskan ninyo tak tagamang, sebab ko indak di ladang iku di para etan inyo bisa hidup disulit pematang subur juga. Tapi kalau urek nalah taboke tamat rakyat Minangkabau bani pe adat jelimbago. Baik itu kokohnya tonggak-tonggak demokrasi yang membentengi budaya Minang, sehingga keangkuhan kolonialisme dari Eropa dan feodalisme dari Subarang tidak pernah mampu mendobraknya. Pandangan persamaan hak, kebebasan bicara dan mengeluarkan pendapat, hikmah musyawarah dan lain-lain jaminan hak asasi manusia lah tahunjam dalam di pribadi-pribadi orang Minang. Kesadaran bahwa antara pemimpin dan rakyat hanyalah dibatasi status dan bukan kekuasaan lah membantu gaya hidup sebagai manusia merdeka, tapi terpimpin dan terarah menurut polanya sendiri. Dalam perjalanan sejarah, beberapa kali datang kekuatan yang bersifat memaksa untuk meninggalkan prinsip-prinsip itu. Tapi dengan daya fleksibilitas nan tinggi, inyo diganggam sementara namun indak dipaci are. Itu yang dikatakan anggak geliang namuh dalam nanduo tengah tigo. Biar rumah dihoyak gampo nan tunggak di sandiju, silahkan roda nak baputa sumbu di tengah tak beranjak. Akan tetapi yang kuangkurun sana, kini ada gejala bahkan dirasukan kehadirannya, bahwa disadari atau indak,
Sebagian tungane rumah gadang lah menggeser-geser tapak rumah dari sandinya. Pernah terlontar dari mulut seorang penghulu berpengaruh bahwa persenyawaan adat juga agama yang tertuang dalam doktrin adat basani syarak basani kitabullah dikembalikan kepada konsep lama di masa Islam alun mencakam, yaitu adat basani alua syarak basani kitabullah. Patut bana kita khawatirkan kalau itu merupakan usaha untuk membuat jarak antara adat dan Islam nanlah menyatu bak satunya kuku jodagi yang sarasi bahaya dengan ikan. Selain daripada itu, dirasukan pula hembusan angin reformasi di sekitar demokrasi ala Minang. Memang orang awakku terkenal kritis, tapi kadang-kadang kritikannya ngawur dan liar tanpa kendali. Ada kalanya via cemooh dan merusak atau sidang palanta soal mauta. Begitu juga dirapek-rapek di Balerong. Saking demokratisnya, jalannya sidang baliku-liku batele-tele. Sadonyo ingin nak mengecek, lampia bule ado saja nak mempasagi lah makin rimbun datang menutuh maratehi. Sehingga acara sepanjang paso-paso, rapeknya sepanjang tali kaya. Melihat kepada kondisi yang tidak sehat itu, timbul ide dari para penghulu beraliran demokrat supaya dalam merumuskan berbagai masalah indak guna bahan palapiak balayo daun, indak perlu barapek musyawarah. Kita harus menciptakan kerja yang efisien dan efektif, tidak membuang waktu dan energi. Untuk itu kapling-kapling saja urusannya. Kira-kira itu buah pikirannya. Atau berdasar pengalaman di berbagai forum, apakah itu di forum organisasi, perusahaan dan kantor-kantor, yaitu sebelum dirapekkan setiap masalah dirumuskan dulu, disusun skenario dan matang. Baru beko setelah masa dilemparkan ke sidang musyawarah. Orang mangguak meja di toko rapek bubar laki dan hitam kena putih. Direkayasa, itulah yang sedang trendy masuk ini. Oke bos, kami terima pembaruan gaya klasik orang awak dan kehilangan efisiensi. Dan lamban tidak sesuai jo susunan serba cepat dan praktis kini nangko. Lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dibarui ikut sama di siang. Tapi sayang tujuan elok menabang kayu mati jadi ndak elok. Karena akibat tabang tak bawah cangkeh berbunga di ondohnya, durian labek di runtuhnya, tinayo tanaman dan di bawah. Usahlah hendaknya prinsip-prinsip musyawarah yang menjadi denyut kehidupan Minangkabau dikorbankan dek mengajar target capek sampai. Sebab nenek mama ndak boleh mendinding sampai ke langit, mampang sampai ke muaro kata sepakat membatehi. Apalah artinya dapat pinjai kalau kapak pengabuang ngalah hilang. Mungkin dek dari sononya lah tahu johak. Orang Minang itu memiliki rasa harga diri yang tinggi, dan perampasan terhadap apa yang menjadi haknya itu ditafsirkan sebagai pelecehan. Ini tidak butuh penghormatan, cuma penghargaan. Dalam tata krama pergaulan sehari-hari, kita tak akan menampak orang membungkuk-bungkuk, sungkem atau ngesot jalan ikua memberi hormat. Cukup dengan tago sapu, indak perlu cium tangan segala macam. Coba perhatikan sikapnya dalam bersalam. Jarang sekali orang ngawak dan membungkukkan badan kepada orang yang disalaminya, walau dengan siapapun. Dadonya tetap tagak, sebab indaklah pantas merendahkan diri kecuali kepada Allah. Lejo orang ini semua jawab seakan-akan baik itu pendiriannya dalam dunia pergaulan. Maka bagi yang tak tahu jo karakternya akan mengatakan bahwa orang Minang itu keras kepalamu, susah diatur. Padahal bukan. Kalau mengerti kiatnya malah paling patuh, mudah dibawa kerjasama. Kuncinya usah disuruh tapi diajak. Janinya diperintah harus begini, mesti begitu laksanakan. Jangan. Kalau nak menyuruh, suruh aja kata-kata. Ayo, ngolah sama-sama wakai. Pakaikan ilmu memandikan kudu. Tuannya dulu masuk ayah baru kudu tajun baranang. Dalam bermusyawarah, tolong dengarkan pendapatnya walau ndak diterima, tapi usah dibawa lalu. Sebab sifatnya ndak namun ngerimu sekalipun niu. Baralah kalamaknya, orang Minang ndak terbiasa makan pisang tekubak. Rekayasa ndak laku di tanah Minang, konon pulau main tunjuk main cambui. Sorry Mek. Oleh sebab itu, sikap sebagian penghulu yang terlanjur latah jo rekayasa, bisa diatur dan lain sebagainya, takkan mendapat simpati di hati anak buah. Malah akan membuat jarak dan mungkin antipati. Tentu saja, dengan kondisi semacam itu, nenek mama akan kehilangan tuah, kehilangan popularitas dan wibawanya. Hal yang pasti merugikan kehidupan beradat dan kehidupan bermasyarakat. Itulah ampek faktor penyebab nan timbul dari dalam terjadinya krisis kepemimpinan nenek mama sebagai pamong di masyarakat Minangkabau.
Nah, kita masuk pula kepada ampek faktor yang datang dari luar lingkungan pemangku adat itu sendiri. Faktor pertama ialah perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam menata pemerintahan desa di seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Dampaknya untuk Minangkabau ialah tergusurnya kedudukan nagari dan selarut Salamonangko menjadi tingkat terbawah dari jenjang pemerintahan. Posisinya kini digantikan desa di tingkat 2 atau lurah di Kota Madia. Dan wilayahnya adalah jorong-jorong sama soba nagari siswa. Perbedaan prinsip antara wali nagari dulu dengan kepala desa kini antara lain wali nagari dan sabalunnya banamu penghulu kapalo atau nyek palo dipilih nenek mamak dalam nagari bersangkutan dari kalangan sendiri dan ia bertanggung jawab kepada majelis adat semacam kan kini. Fungsi camat hanya mengontrol. Sedangkan kepala desa atau Pak Lurah dipilih langsung oleh rakyat, kemudian dikukuhkan bupati kepala daerah tingkat 2 dan bertanggung jawab kepada camat kepala wilayah. Manajemen dan kepemimpinannya sudah terpola dari ateh, baik itu pun perangkat-perangkatnya secara terbatas wewenang masing-masing. Di pemerintah nagari dulu diprogram berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kondisi dan situasi nagari bersangkutan. Bagaimanapun dampaknya dirasakan, itikat pemerintah pasti elok dan itu merupakan satu keharusan dalam mencapai jaringan pemerintahan yang lebih sempurna. Lanyoknya pemerintahan tradisional nagari hanya merupakan ekses dalam pembangunan. Ibarat kata pepatah, baluluak dapet cikarau merugi mangko balabo. Untuk itu, kita sambut dengan semangat nasional yang tinggi demi terwujudnya cita-cita masyarakat adil makmur. Kini nenek mamak lah bebas tugas dari fungsi andiko di nagari. Inyo bagaikan pejabat yang menjalani masa pensiun. Keceknya indak didangalai, kebijaksanaannya indak terpakai. Aso solok 2 selayu 3 padang sampai kumpani. Dahulu awak nang kodohnya kini orang lain mengamudi. Tapi syukurlah, tagamang lain menjawab kok tangi hado kemamujua. Pemerintah daerah Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah nomor 3 Baleh tahun 83 dan isinya menetapkan bahwa nagari adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Taradok, penguasaan dan pengelolaan hak-hak eks nagari tetap ditangani nenek mamak melalui lembaga dan menamakan kerapatan adat nagari. Seumpama pakan, galanggang, balai adat, gurun dan apa saja yang menjadi kekayaan nagari tetap sebagaimana dulu dan kelestariannya di bawah pengawasan camat setempat. Dari komersialisasi inventaris itulah organisasi kan dibiayai. Alhamdulillah. Kiprah nenek mamak tidak sampai dihabiskan tapi dikurangi. Indak ditarah di Cikualicin cuma sekadar ditutuh di pangke singkek nak sesuai juga nak zaman. Sekali ia gadang, sekali tepian berubah, sekali gajah menyubarang, sekali lantak tercabut. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala sesuatu akan berubah menurut kodratnya, beredar di jalur rotasi yang telah diatur oleh Zat Maha Pengatur. Dan itulah hidup. Adapun hal kedua yang menyebabkan nenek mamak kurang populer ialah dengan terjadinya pergeseran pandangan hidup akibat modernisasi. Ada 3 masalah pula yang membantu masyarakat ke arah itu. Yang pertama, kehidupan di rantau yang tak dijangkau hukum adat. Kedua, hilang ketergantungan ke tanah pusaka. Dan ketiga, pengaruh faham kebendaan dan menipihnya semangat kebersamaan. Mari kita sigi satu persatu. Mungkin dek sari iduit masuk Jepang sampai ke zaman revolusi berlanjut ke zaman darurat. Babaju kain kulit taruk makan kecimuh nasi jagung maik bakapan lapik pandan. Maku sesudah terbuka perhubungan sekitar tahun 50 orang awak lingkuik bajalan tumpah ruah kerantau orang. Berubahlah kecikak lamu daun nipah timbakau padang sudah nikah pai kaladang kepada daun nipah timbakau lintau sudah nikah bau marantau. Baserak si BA di muka bumi. Malampau sekilang ayah bangih malinteh durian di tekuk rajo. Ilyas pisak-pisak wanyuik menyebarang ombak nabada buah. Sampailah ke Siak Indopuro hingga kalangkat Tanah Deli. Lapeh ke Aceh Tigosagi Rajang Pasmah Ampek Lawang Sabateh Lampuang Rajo Basah. Kemudian menjala lapeh ke Bantan, ke Jawa, Tanah Mataram, ke Bugih, Tanah Mangkasar, tiba di Ambon di Mandadu. Sehingga kini bukan lain hanya Nusantara antara Sabang di Maroke, tapi rantau dunia antara Jepang di Maroko.
Kok sudah roket tambangan menguik pasisia ke teh langit si padang tibu dahulu manggaleh di pasar bulan babelok menurut bintang induk samang di mantuari. Wallahu a'lam bishawab. Angku-angku sana warga Minang dan nambah hormati. Barangkali indak tapek lai istilah marantau untuk orang awak na meninggalkan kampung. Sebab hakikatnya mereka bukan perantau tapi pemukim nalah maunya kampung orang. Lah berumah batanggu, lah beranak pinak. Pulang sekali-sekali bukan pai munyi rumah gadang bertahun bercucuk tanam. Hanya sekadar berjalan-jalan bernostalgia baginan tua, rekreasi baginan muda. Maka wajarlah kalau gaya hidup, karakter dan sikap mental lah dibantu dek budaya negari di mana tinggal. Sehingga makin lama makin bergeser dari pengaruh adat Minangkabau, budaya asli nenek moyang. Kalau baginan pernah gadang di kampung, mungkin rasu nalamu masih tinggal. Baso basi tagua jo sapo sagan menyagan ni pabisan lai juo tabaun-baun. Tapi bagi generasi nalai gadang di rantau, lah jauh panggang dari api. Jangankan bahadat istiadat, cara awak pun ninyo tak paham, kok kalai patah-patah. Dan nan ironis nan sadiah bana, kok pulang paja dari rantau mengecek yunan di rumah. Urang kampung latah dahulu wangi latadah dari cangkia. Bapasukan basisih berdondong-dondong baku mahak bapie-pie jumiso inyo nancama tahu Sumedang jadi gensi talatak sate jo kampiun sainggo kalahlah limau dek bindalu hilang nan asa dek nan pasa kok diperkenalkan ikonan mama inyo tercangang heran gadang baa dek mama laki-laki biasanya padusi di pamama disuruh tangi rumah penghulu inyo bigalak bakikian sabab nan penghulu caro dirantau tuan kadi tukang nikahkan. Udahlah tuah nenek mamak kalendo gadang martabatnya jadi lelucon bahan galak. Bantuan kekeluargaan rumah tangga di perantauan nyatu-nyatulah baki saduduk bapal yang tagak dari pola menuri adat. Kekerabatannya tidak lain memakai garis mamak kemenakan tapi berpindah jalur kepada bantu ayah anak. Si Upi atau si Buyuang tidak punya hubungan batin dengan mamaknya sebab ini cuma merasukan di pangku bapak tidak pernah lebih dia mamak. Sedangkan suami istri pun merasa bebas dari kungkungan hukum adat karena tanah di rumah yang ditunggu pitih modal pokok penggalih bukan berasal dari milik pusako tinggi. Ba itu si pek rantau jauh karena keluar sumber, ba itu pulau rantau ampia. Walau dari Kasang ke Kota Padang, dari Lasi ke Bukit Tinggi atau si Tujuh ke Payakumbuh, dek kampung lah batinggalkan marantau juo tumah namanya. Kok tiba mama rumah dari kampung, beliau tamu dari orang Sumando. Orang Sumando yang jadi tunggu, kini mama jadi abumu, baik itu aturan main. Itu cek. Dan kedua, hilangnya ketergantungan ke harta pusako. Seirama dengan derap langkah di berbagai sisi kehidupan, kini lapangan dan kesempatan kerja terbuka lebar. Indak saja menjadi guru atau pegawai di kantor-kantor, juga menjual jasa keterampilan berwira swasta dan sifatnya industri. Kok kunung pulau pedagang baniago. Sehingga animu angkatan muda merosot tajam untuk memilih profesi sebagai petani. Bahkan ada gejala seakan-akan kerajo maulah tanah itu kurang bergengsi. Padahal kadang-kadang hasil panen beparak lado lebih gadang dari gaji 3 bulan pegawai negeri golongan A. Namun itulah satu kenyataan bahwa di masa kini orang indak lain mengandalkan hidup kepada harta pusako tinggi. Maka berkuranglah nilai guna tanah sebagai milik adat dilihat dari segi ekonomi. Begitu juga secara sosial. Oranglah mulai anggan maunya rumah gadang. Selain Mbak Raso tinggal di asrama dan memerlukan banyak tenggang raso, Mbak himpun di satu rumah kolektif dengan banyak anggota keluarga akan menimbulkan banyak puluh persoalan. Lebih eloklah membangun pondok mungil untuk anak-anaknya, biar sederhana asalkan merdeka di rumah awak. Terakhir, orang pun mulai sagan membuat rumah di tanah pusako. Inyo lebih berminat membeli rumah perumnas, walau tipe 6x6 tidak masalah dan perlu aman dan tenang. Ko isu tersesak ke menjual atau diborongkan meminjam PT Bank, tidak perlu mufakat di orang lain, tidak ada pihak ke menggugat. Dengan semakin jauhnya dari jangkauan hukum adat, semakin lebar pula lah jarak dengan penghulu sebagai pimpinan adat itu sendiri. Dan ketiga, sifat materialis dan individualis di masyarakat. Kait-bakait jenam tadi, kinilah terjadi pergeseran nilai pandangan hidup dari alam solidaritas rasa kaum famili ke arah kebendaan dan hidup surang. Ada fenomena di kalangan orang awak mulai mau kuas sesuatu dari sudut benda semata-mata, dari pitih juga kekayaan.
Biar di rantau atau di kampung, orang terpelajar je orang awam samu sesipai separangai bahwa kini zaman komersialisasi. Apa saja dikomersilkan, baralek bisa diborongkan prakaro dapat diupahkan, membali nasihat mengkubuliah batarib orang bapi tua konon jokan tua baurusan. Pendeknya ndak ada cerita lo kak perai sadonyo kepiang nama atur. Kok lai pitih kemasuk kaja di nang sampi, tak peduli di bawah ketalanya unan di sampi yang ketalendo, malu habis budi tersingi halah haram beko dietong sosoh tarwih. Nah, tibo mencari kami nantu pulau. Bukan piiannya nambah pandang, indah asanya nambah kaji, tapi uncangnya. Kok pegawai baragajinya, kok menggaleh lai betokoh, kok tentara apa pangkeknya. Di nagari adat Bajapui, dahulu gala nan barago kini kok titel nama tanyo. Kalipah banalawak turunan bansu rajo-rajo, peduli aman. Emangnya lu punya apa? Bah itu logat orang Betawi. Batu aju pantun jamari. Balingka kutu pembatan ketigo jo kutu tuo nang kampe jo kutu gadang. Dahulu asar ang tanyokan kini nang kayo nang paguno nang bansai tinggal di belakang. Gotong royong, rasa kebersamaan, kepedulian sosial yang menjadi marih anguknya adat Minang kini lah mipi hampir pupui. Dan perlu urusan awak, urusan orang lain tu masa bodoh. Nan diurang jan diambil, nan diawak jan barikan. Itulah semboyan hidup orang modern. Tolong bantu jarang basuo, salang tenggang besari bana. Tapakia gadih dalam samak tagagau rando dinan kalam urang sabalah kemaliangan. Eloklah hantuk diam sajo takwi dikantua jadi sasi. Kalau ajaran papatah mengatakan adek hidup kan jalang menjalang, adek sakit silau menyilau, adek mati jangwak menjangwak. Tanah sabingkah laba miliak rumput salai laba puno tinggal malu walun membagi. Tatungkui samu makan kasiak tetilantang samu minum maya. Atau ajaran agamu dari hadis, hiduplah bak dua tangan gawi menggawi dinan gata tolong batolong jokarajo. Usahlah hidup bak talingu walau badampi yang badoan dua-duanya saling membulakang sepatah haram basapuan. Kasadonyo lah tinggal kato-kato. Kasadonyo simbol kosong hiasan bibia pemanih kecek cedek pandai nyatonyo hidup surang-surang. Dusana pendengar. Masuklah kita kepada masalah yang ketiga, yaitu Islamisasi adat Minangkabau dan alun tuntas samparono. Sebagai hasil produk daya fikir manusia dengan segala keterbatasannya, adat Minangkabau bukanlah teori kehidupan nan maha sempurna. Ini mempunyai kekurangan dan kelemahan, ketidakpastian, apalagi kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman dan tak pernah diam. Untuk menjadi satu ajaran yang konstan, lestari dan tahan uji, ini mesti merujuk kepada ajaran ciptaan Tuhan. Dan itulah dilakukan Minangkabau sesudah Islam diterima. Kemudian ditempatkan di landasan yang paling ideal, itulah inyo adat basani syarak basani kitabullah. Akan tetapi, perpaduan adat jo agamo indahlah tercipta itu saja. Datang, berubah dan jadilah doktrin adat basani syarak basani kitabullah. Indah. Dalam rentang sejarah nan panjang salamu lebih kurang 7 abad dan melalui proses demi proses, barulah adat itu praktis menyanda ke batang Islam. Inyo tercipta menjalang pertengahan abad nan ke-19 sesudah terjadi selisih paham antara para pemangku adat dengan grup ulama revolusioner Harimau nan Salapan. Kemudian berkembang menjadi perang Padri dan mengundang Ulando ikut campur sampai menjajah. Sebagaimana karakternya, orang Minangkabau selalu hati-hati pencemburu dengan setiap yang datang dari luar. Baik tujuh halnya dengan kehadiran Islam dan dibawa saudagar-saudagar yang merangkap da'i dari Arab ke India. Dan para misi Islam itu paham bana kalau sifat orang Minang pantang digurui. Mulanya tagak mencaliak, kudian baru menyimak, kuat lai raso kailok baru tagarak nak meniru. Itu pun secara diam-diam. Ibarat orang menyubarang, diraso-raso dinginai ya diaju-aju bara dalamnya, tahu-tahu ria indak karuah pun tidur orang tak tahu di tapian nyolah sampai di Subarang. Maka Islam nan tak dimulai jo pidato sifat mahaja, lamu-lamu dapat simpati. Melihat kepada akhlak orang Islam, mendanga inti ajarannya nan membawa orang berbudi baik, basulah persamaan pandang antara adat jo agama. Dan iko nan menyebabkan Islam diterima sebagai tamu. Alun picayo jeda buombak sebelum nampak dari pasiennya. Melihat contoh kenan sudah menceliak tuah kenan manang baitu sifat orang Minang. Kalau dikonfirmasikan pepatah demi pepatah dalam kaitan adat juagamu, dapatlah dibuat gambaran proses perpaduannya.
Mula-mula orang Minang sebelum Islam nalah beradat Balimbago, ndak pernah mengenal hidup sesudah mati, ndak tahu kalau kita datang dari Allah kembali ke Nyojo. Ko umur habis hajalah sampai diantar ke Tanjung pekuburan ditanam ke liang tanah. Sesudah itu selesai tamat sampai di sini. Maka dikatakanlah hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Fase kedua terjadi perkenalan. Allah basuo tahu rupo tahu sapu di jalan kari alun sajalan indah. Walaupun ajaran Islam amar ma'ruf nahi mungkar membawa orang kenan elok menagah ke jalan buruk, tapi dalam menyampaikan saruannya Islam lebih terbuka, lebih transparan dan indak banyak basa-basi. Iko nan kurang disenangi orang adat, nan biasanya menampuh jalan baliku memakai kieh kata bayang banyak sindiran jaumpamu. Dek sairiang betukah jalan seduduk balai dayuang tibo peringek di nantuo. Peringeknya ingek-ingek nan di atas nan di bawah ke maimpo. Hati-hati ju nan tibo orang bertandang membawa lapiak. Maka dibuatlah parik jo paga dibari babateh bantaro jan sakandang ayam jo itiak. Hal itu tertuang dalam ungkapan nan agak sinis adat basi sampiang syarak batilanjang. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata agamu makin berani. Himbauannya lantang untuk meninggalkan cara-cara lama yang tak sesuai jo syariat. Lalu paga pun diparapek lantak jo pancang dipataguah jangan sampai lampau melampaui. Adapun agama urusan akhirat soal sarugo jenarako hubungan umat dengan Tuhan. Pidomannya hadis jo Quran. Tapi adat urusan dunia. Matur tali silaturahim maurih tantang selok balu antara manusia je manusia. Ukurannya alua je patui. Nyatulah sawah lah jaleh bapa matang ladang lah sayah babintala jago tinaman surang-surang. Yo semacam paham sekularisme masuk kini nan memisahkan agama je negara. Nah, itulah nan dimungkasuk dengan adat basandi alua, syarak basandi kitabullah. Masuk berjalan jo. Mubalik jo para dai menyadari kalau jalannya dakwah agak lamban, tas sandek tetagun-tagun. Sedangkan orang adat pantang talinteh tasingguang lah bebak kanai. Sulit mendaki menjinai agak anggan ke Raja Samu, tapi tidak mambek mahalangi. Maka dirubahlah metode dakwah. Ini mama dianjung tinggi lah tinggi baru dipanjek, diadukan pendekatan psikologis. Berhasil. Kini orang adat pun namuh menurun tajun selangkah dua langkah, bertamu di tengah-tengah lalu berjawek bau dua tangan. Itulah yang dikatakan syarak mendaki, adat menurun. Selanjutnya timbul rasa saling membutuhkan. Tanpa sabaun ju pengulu agak sampik jalan ulama, ko indak jasu agamu kalam pidoman narah adat. Basuolah rueh je buku sedundun syarak ju adat sajalan dunia akhirat setimbang laya je batin. Layalah papatah adat je syarak di Minangkabau, ba umpamu awa je tabiang sanda basanda keduanya. Sesudah dirasukan manfaatnya, Islam memapah kena luruh membimbing di jalan lanyah mahanta sampai ke tujuan. Tunduklah kini adat pakai syarak. Di sinan baru dikatakan syarak mengatur, adat memakai. Sesudah diagak ditimbang-timbang, nampaknya syarak mengatur, adat memakai masih terasa kurang mantap. Sebab adat bersifat pasif di toko mengko berbunyi. Mestinya adat di pangku syarak. Umpama uji manusia, adat tubuh syarak nyawanya. Nyampang terpisah tangga carai tampan mularek keduanya. Nan surang menjadi bangkai sasak lalam jobaunnya, nan surang tabang kalangi indak berbaliak-baliak lagi. Maka sesudah duduk berapa antara para pemangku adat jo ulama Seminangkabau, nan terjadi di Bukit Marapalam di masa pasca Perang Padri, di sinanlah ditetapkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Engkongku sangat menambah hormati. Dilihat kepada kalimat redaksinya, dipandang pula hakikat falsafahnya, maka adat basani syarak lah tuntas kami sempurna, bahwa Islam mutlak jadi acuan, menjadi azas dan landasan setiap aktivitas adat dalam menyusun matuk masyarakat. Final sudah proses islamisasi adat ala Minangkabau. Realisasinya, nah, ikon menjadi masalah. Sesudah hampir 2 abad pelakat Bukit Marapalam dicanangkan, rasanya masyarakat awak alun eksis menjalankan amanah pengulu jo ulama itu. Masih ada praktik jumud je bid'ah, masih nampak khurafat je maksiat ataupun syirik je mubazir. Sehingga kita beragamu alun khafah, alun tunduk patuh tanpa reserve. Dan ikulah barangkali
bangkalai kita bersama-sama untuk menyelesai menyudahkan. Sebagaimana pasan pantun pepatah adat, cala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, syara Allah adat punado tinggal di awak memakaikan. Lihat saja pegang gadai umpamanya. Pada hakikatnya praktik pegang gadai itu termasuk kategori riba, sebab si pemagang mengambil manfaat materi dari barang yang digadaikan sebagai boroh, walau ada yang berdalih bahwa sifat pegang gadai itu sosial bukan bisnis. Sebenarnya ajaran adat itu sendiri mempasampi jalan pegang gadai, tapi ini menyediakan pintu emergensi, pintu darurat yang boleh dipakai kalau terpaksa. Tak rueh ke buku tak sesak padang karibo tak dapat bertenggang lain. Kalau sifatnya sangat memaksa, apa boleh buat? Silahkan menggadai. Kebijaksanaan adat itu disokong oleh sebagian ulama fikih Minangkabau. Adapun undangnya berbunyi, pusaka tinggi tidak boleh digadaikan kecuali bersuah soal nampe. Manyo soal nampe. Dan pertama, mai tabuju tengah rumah. Dan kedua, gadih gadang tidak balaki. Ketiga, rumah gadang ketirisan nan gampe adat pusaka tak berdiri. Namun sayangnya, kita menilai dispensasi itu sebagai legalitas hukum adat. Karena apa? Karena kita menerjemahkannya secara harfiah. Satu kesalahan fatal dalam memahami hakikat hukum, sebab di Minangkabau kata bamisaru yang bekie. Usah dibaca nanta sure, tapi harus dimaklumi nanta sire, kadang-kadang ini tersuruh. Nah, coba pikir. Kalau mai taranta teh rumah, indak capek dikubuakan. Kebusukan kita serumah tak seseorang senagari. Kalau gadih gadang indak balakinya menjadi gadih tua, beko wanau mencari sigai bertabuah malu dalam kampung. Kalau lah hatuk ketirisan ndak kunjung lekeh di sisi, kasau caya paran kalapu alamat karabah rumah gadang. Kalau adat indak berdiri hilang lipuah hingga jabate, idui umpama dalam hutan, sia bagak sia diate. Pasan kalimat panjang nan tasabui di kampek pasal tadi terhimpun dalam satu patah kata, yaitu darurat. Terpaksa. Kok tak capek ditanggulangi gadanglah maru bahayono, itu namun kasui sebenarnya. Contoh, para lu capek operasi dana indah ada tersedia, menggadailah. Sebab itu urusan nyawa hidup yang mati tentangannya. Atau ada orang sakit jiwa dipasuang bangi pemerintah dilapehkan menggaduh orang, lakih-lakih bau kagadui. Pitih hendak segala tidur untuk makan saja payah, batu sinanlah patut ku menggadai. Tapi dek kita salah makna. Dengan alasan buliah juadat, maku untuk keperluan nan kurang penting, urusan sepele tetek bengek balai jua waratu pusaku. Dek bagindo mesti dijapui, digadaikan sawah salupa. Malu awak indak mendoa tagadai para kulit manih. Urang berparabola awak kaindak di padalam gadai alamu. Bayu alek pengulu menggadai. Taraga pajajo onda menggadai. Berisua onda balantak menggadai. Malah penyogok sekolah anak digadaikan sawah bakunya. Apa ndak gawat? Itu urusan pegang gadai. Kita caliak pula ampok jejudi. Sabuang dadu kuah jolotre masih hadu, walau secara terselubung menyurat-nyurat. Taruhlah. Tapi praktik judi terang-terangan bahkan resmi diorganisir bisa kita temui di beberapa negara. Tujuannya untuk daya tarik para wisata konsumsi turis mancanegara. Dengan alasan itu pula diduitkan balik permainan anak negari nan selarui selama nangku lah hilang dari peredaran. Padahal nyatu-nyatu mubazir nan dilarang di agama. Baitupun khurafat jebidaah. Sajak masuk penjajah, ulama-ulama Minangkabau lawasi tungkin melarang upacara kematian yang tidak berasal dari Islam. Terbukti alun maratu abih di masyarakat. Manigo hari menuju hari mampe puluh menyaratuh masih saja diamalkan. Sedangkan indak saja bicara soal hukum, geologika saja balawanan. Sepatutnya kita menyantuni orang dan kemalangan, menghibur jo takziah menyumbang bahan makanan, karena ahli musibah dalam berkabung alun bisa tajun bau sawo. Kok malah awak pai makan gadang ke rumah anak yatim? Kan dah lucu. Manga dek badokan juo, kajikanlah samu kita danga. Enteng saja jawabannya. Yo balah, lah tradisi dinan salah. Bianan mengundang atau nan diundang lah bersekongkol dalam urusan bid'ah. Padahal bid'ah itu sesat dan neraka tempat orang yang sesat. Baik itu pitu abuya-buya. Nah, angku-angku dan sanak pendengar yang terhormat. Kini masuklah kita kepada penyebab terakhir
faktor nan mengolengkan wibawa kepemimpinan nenek mama, yaitu hilangnya keseimbangan hak dan kewajiban antara penghulu dengan anggota kaumnya. Sebagai hubungan timba balik antara penghulu di satu pihak dengan anak buah di pihak lain, masing-masing punya hak dan kewajiban. Untuk mencapai stabilitas, hak dan kewajiban itu mesti seimbang, selaras dan serasi. Kok kan dua tagang sabalah di sinan tali kegantiannya putih bersera ikatannya. Penghulu mempunyai hak untuk dihormati, diamba gadang dianjung tinggi di anak kemanakan. Apa yang menjadi haknya itu merupakan kewajiban anak kemanakan untuk mamba gadang menjual tinggi penghulunya. Penghulu punya kewajiban mengayomi, mairik, merantangkan, memimpin, memayungi anak kemanakan. Sebaliknya anak kemanakan mempunyai hak untuk diurus di penghulunya masing-masing. Nah, terhadap hubungan timba balik ikulah nan taraso pincang di kebanyakan negari, malah hampir merata di seluruh Minangkabau. Umumnya orang tahu joha, bahkan kadang-kadang menuntut terlalu banyak dari porsinya, tapi melalaikan kewajiban yang menjadi hak orang lain. Memang ada juga, tapi jumlahnya saketek bana, nan setia dengan kewajibannya tanpa pamrih, ikhlas karena Allah. Pensanu dibuat persentase perimbangannya, akan lebih banyaklah penghulu yang kehilangan hak untuk digadangkan sesudah menunaikan tugas rutin, menunaikan kewajiban kepada anak kemanakan. Adapun pengertian menggadangkan juga meninggikan meliputi dua aspek, yaitu lahiriah dan batiniah, atau bidang moral dan bidang material. Angkuan kurus anak pandangan. Penghulu dikatakan sebagai ulu budi talago undang pincuran tajunan aka mandian nurang sanagari. Baitulah mulianya posisi penghulu, sumber dari suri tuladan, figur pemimpin sampai orang mencari keadilan dan perlindungan. Maka sewajarnya lah tugas-tugas kepenghuluan itu diimbangi oleh anak kemanakan anggota kaum dengan menjaga martabat, memelihara wibawanya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Untuk itu ada ampek dan harus disikapi. Yang pertama, penghulu disambah lahir, kemanakan disambah batin. Pengertian disambah bukanlah menghambakan diri, merukuak sujud mengaki-ngaki, bukan. Hanya sekadar maharagui kedudukannya. Beliau diletakkan di tampek terhormat dalam pergaulan umum, dijago tata krama, etika, sopan santun, dipakaikan basa-basi, tagua sapu, ramah tamah, pengarang budi. Itu namanya menyambah pada nalaya. Sedangkan pada batinnya, penghulu itu sendiri menyambah ke anak kemanakan dalam artian pelayan rakyat, abdi masyarakat dan memberikan amanah ke tangannya. Tapi kok di muka dakik penghulu batu tua sah mengangu berundiang indak bestinah, jatuhlah merek beliau tuah di mana tersangkuitnya. Kadang-kadang kan indak kok. Jangankan menghormat maharagui, malah merandah melecehkan. Kajadi bahan cume keumpan galak di palanta, dibuat baso pelesetan, nenek mama dipelesetkan menjadi ninya nganga. Nan balam laweh bepadang lapang basa lewengkan kenan burua, nan barang laweh beparwik gadang, nan gadang basa batuah menjadi nan garang basah bakuah. Anak dipangku kemanakan dibimbing, dikencongkan menjadi anak ditenju kemanakan ditintiang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah itu bukan pelecehan namanya? Kok berang kemencik siku ajanlah rangkiang diruntuahi. Nyampang ado cik juduo nan menghukum kok kurang adil menyimpang arah jalannya, tarambau masuknya ke benda. Mangan banyak dicilakui. Titihlah batang tegolek, tampuhlah jalanan pasar lalui caro aturannya. Ingatkan kok nyuta lupa, jagokan kalau tak kalau. Indak jo senang di hati, cabut karih lipek bajunya runtuh hoyaklah dari tandan mengufakat kita guguakan. Tapi coba bayangkan Stan. Baju sadang lekek di badan dicabiak sepanjang jalan galak surang sebalik kampung siaku awak orang namukan. Cara kedua menghormati penghulu dengan mendudukkan beliau sebagai nangkapai tampek batangnya kok pulang bakih beberituh atau sakit mengimbaukan mati mendapatkan. Mengkasih tujuannya ialah selalulah menjaga kontak komunikasi dan memberikan informasi tentang apapun yang terjadi. Kabailo apapun buruak, malang mujua sakit yo sanang dengan menimpo anggota kaum. Jatuh harkat penguawak jika mendengar dari orang konon kok sampai tidak tahu orang bertanya bersiasat. Dan ketiga sebagai pucuk pimpinan
kurang etis sangalah jangga kalau segala busiannya urusan nenteng mancik-mancik dikadukan juga ke pengulu. Hendaklah dipilih ditimbang-timbang, jangan sampai makanan pipi ditatiangkan ke muka anggang. Lanyah bana saluak pengulu, samit-samit tu bakadukan langsung mengirai sajoh nyelonong ke cerang sinan. Pakailah cara aturan prosedur istilah kini berjanjang naik betanggu turun. Lampaui mamak dahulu baru ketibu di pengulu. Itulah yang disebut kemanakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pengulu. Umpamo berselisiah hadiah jo kakak, bagani orang Sumando padi masak diampai jawih, itu urusan mamak rumah. Kok kusui ndak selesai karuah hendak kunjung tajanya, kan mamak tunganang mengakuknya. Nyampang yang raso ketabuak gantiang yang menentang putih ratak lanyato baparinggo sinan beliau turun tangan. Tapi wajib memberitahu laporan masuk labeh dulu itu bari balabehnya. Dan kampe pengulu itu didahulukan selangkah ditinggikan sarantiang. Dan dituntut kepada kita bukan mendahulukan saliku jalan hilang di balik-balik bukit, meninggikan sampai kalangi jauh disungkit-sungkit awan. Bukan begitu. Sebab kalau dianjuang tinggi ame, tidak nampak rumput di bawah lupo jo tanah pakai tumbuh. Kok dahulu jauh ke muka kacau gubalo di belakang hilang pedoman si pengikut. Antara komandan jo anak buah ataupun imam jum'ah umum tidak mungkin duduk sagandiang usah pulau talampau jarak. Tapi tingginya sepenjangkauan jauhnya dapat dijambu bak buku tagak dirweh. Sinan baru dimakan patui uku aja jangko tak talampau terletak suatu di tapaknya. Salah rugi awak sendiri kalau manjuang ketinggian atau memilih nandiateh jadi pengulu juan diku. Dijuluak galah tak sampai diimbau bahabis sorak. Awak lama siak kepanasan payung di puncak Gunung Jo. Beliau punya protokoler. Baku tiko bisa basuh bermasuk mengkobat tamu. Isilah dulu formulirnya melapor ke sekretaris seizin satpam pintu di toko. Kok di jalan pulau ke rumah. Herder gadang di pintu pagar, babu menciguk di jendela sambil melengah mengecek. Bapak tidur lagi istirahat, enggak boleh diganggu dibangunkan. Pulang selamai enggak kayu itu. Kadang-kadang malah tak balik pasang. Bukan dianjuang ditinggikan tapi dilayokkan ke tanah batu labih bak daun bungkui lapek. Muka suit mendahulukan kilonya jadi orang pelayan bak guide menunjuk jalan. Coba pikir ya. Pernah terjadi di bulan Juli 96 pada suatu alek gadang tagak pengulu di nagari nantak gunung di sabit namu. Bahwa para nenek mamak dibariskan di balik batimba jalan dan kedelalui dek tamu-tamu penting dari Padang seratu dari tingkat 2. Beliau-beliau menjadi pagar betis di muka pintu Kaporo menjalang medan Nambalinduang. Bajamu di panih garang, baju bauki ala kuyuk basah dek paluah. Nan gaek batumpu betungkek ruyuang sambil menggulung rokok daun. Kasihan. Di dalam tahun itu juga keluar di RCTI tayangan alek kawin menurut adat Minangkabau. Di sinalah nampaknya pemandangan yang memadiahkan mata. Yaitu dimukul iring-iringan anak daru Jemara Pulai, berjalan dua orang nenek mamak dalam pakaian kebesaran mahanta sampai ke Palaminan. Sesudah pengantin jedayang-dayang seratu kedua belah pihak orang tua duduk di tampek masing-masing, barulah beliau cigin entah ke mana. Masya Allah, apa ini? Apa dengan membariskan penghulu menjadi pagar jalan bukan satu penghinaan? Apa dengan menyuruh datuk sebagai pemandu anak daru bukan pelecehan adat yang kita junjung tinggi? Sungguh hendak habis pikir. Kebodohan apa lain yang paling parah dari yang diperbuat panitia pengarah di kedua le itu. Dan tambah membingungkan lagi kok para nenek mama awak tu namuah sajo diatur-atur cu anak TK. Ija namuangku. Datuk kami bantaikan kabau bukan untuk jadi tontonan orang, tapi jadi tuntunan umat sebagai pucuk bule urek nan tunggang dahan rampak bakil bergantung daun rimbun tampek bata dua sebagai ulil amri, sebagai sesepuh pimpinan tunggal dalam kaum juga suku kini dipajang-pajang orang. Walah hancau kebirau. Itu baru dua contoh yang kita sabui. Tapi banyak kejadian sebelum dan sesudah itu dan ujungnya malahnya martabat orang yang dirajukan di tanah Minang. Berjalan mulus tanpa sakarek pun protes dan tedangah, bahkan membanggakan seluruh pihak. Kalau baik itu kasayahnya, baratilah kudo buto kusia pun buto orang menumpang buto kulo funduh poroh ganti kengari. Itu tentang hak moral penghulu dan terabaikan. Baik pula dengan haknya di bidang material, mari kita tinjau.
Hampir tidak tadanga keluhan nenek mama menuntut hak-haknya kepada anak kemanakan, apalagi soal material. Sebab selain menyangkut harga diri, beliau memang memangku jabatan bukan mengharapkan upah gaji. Bajunya saja tidak basaku, sarawai tidak berkantong di malapiti disalekkan. Malah acuk diagih bisa tersinggung dirinya warasa pakiah jadi santunan nurang lalu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa beliau bukan malaikat? Malaikat nan tak tahu hawih jolapa indak berubek kono sakit bisa tabang kumuripai. Meminta malah nan tidur menyabui inyonan rumi pikir sebalah dek penumpang. Oto diracak ditambangkan, bensinnya indak diisi, olinya haram ditukar, ban lah nipih dek bagesoh baut lungga kalah harcaya. Upek juo malah nan bulia. Itulah nasib nenek mama, lambang ketidakadilan masyarakat Minangkabau nan bijak alua jopatui arif disindia ketebayang. Angkuangku dan sanak pendengar, di Jawa ada setumpak sawah bernama Tanah Bengkok. Tanah itu milik desa turun-temurun semacam pusaka tinggi kita risiko. Hasilnya sepanjang tahun untuk honor kepala desa bagala lurah nan sedang memerintah. Orang berabuk jadi lurah dia marokkan Tanah Bengkok. Bayangkan kalau ada nan barani mengeluarkan dana kampanye berpuluh juta untuk masuk jabatan 5 tahun, baralah kalawis sawah. Menurut penuturan untuk kita pun di Minangkabau pernah puluh punya sawah semacam itu, nama-nama sawah abuan atau sawah kagadangan. Anggota kaum bergotong royong menggarapkan sampai panen. Dengan hasil padi itulah kesejahteraan penghulu bisa dibantu. Itu dulu. Tapi entah kamapainya sawah inventaris suku itu tidak pernah kadangalai. Kok kado tinggal di beberapa negari saja. Mungkin tidak memang dibutuhkan. Orang sesuak lebih tanggap dan kompetitif dengan penghulunya surang-surang. Ini malu kalau di tengah alik penghulunya tidak segagah penghulurang. Hatinya ibu kok datuaknya tidak berbunyi dalam rapek. Ada semacam persaingan sehat di negari. Sebab penghulu merupakan simbol dari suku bersangkutan. Di generasi sajak merdeka, hal-hal seperti itulah ditinggalkan. Orang lebih cenderung memilih calon penghulu dari golongan ekonomi kuat dengan mengabaikan faktor-faktor lain bagi kelayakan jabatan terhormat itu. Kini kau nak pakaian balilah surang. Undangan patut diturui alek mesti dijalang sidang urusan anak buah. Resek saku karu alamuncang kau indak meraton saja orang kalapau wak melengah. Pendeknya swadaya swasembada nan tugas berjalan taruh. Kami ceritakan satu pengalaman pahit seorang penghulu. Di suatu alek perkawinan, tamu lah penuh tengah rumah. Minyak mama, orang siak, kepala desa lah hadir di ruangan VIP kepala rumah. Baitupun ipabisan di bako paja langkuk berhimpun mado ijambana lataidang. Tapi acara alun dibuka pidato alun taserak dek menantikan datuk si pokok alek alun jotibu. Hadirin lah gelisah, pihak si pangkalan kaluh kasah. Kesal mendongkol mau upe sumpah bagumam sepenuh rumah lepeh kadapua. Ndaklah lamu antaronyo tercogok beliau di halaman santai-santai besilu lambe sebab ndak buyah berjalan capek konon talangga martabatnya. Selesai beliau duduk baru acara dimulai. Nah, bah itu pentingnya kehadiran penghulu sehingga acara bisa tergaguk. Tapi lah iko anak kemanakan memikirkan bahas supaya beliau cepat datang. Sepantasnya lah beliau dijapui dia Honda atau sepeda atau tinggalkan piti sebendi rokok pengirah agak sebungkus. Iko indak. Jangan kentangnya agak sepatah bah ada tuak talambet tibo, malah segala upek memuntahkan. Penghulu gedang darajat, takut cawai alek serumah malu awak jepat desa dan lain sebagainya. Memangnya gua pikirin. Itu baru satu contoh ringan kita kemukakan. Padahal kalau disimak akan banyak hal-hal lain yang senada dengan itu. Bukti kepincangan hak dan kewajiban antar penghulu anak kemanakan. Mari kita inok manuangkan kelemahan dan kekurangan salamunangku. Memang kita sampai hati menimpukan kesalahan kepada nenek mamak sebagai fungsional yang tidak berfungsi. Tanpa menayu diri sendiri, seberapa jauh kita memperhatikan keberadaan mereka. Untuk itu, kita tuntut hak pengurusan yang maksimal dari penghulu pemangku adat dan sebanding dengan itu pula, kita bayarkan pula hak beliau dan merupakan kewajiban bagi anggota kaum pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Angkuangku sanak saudara pendangan terhormat. Selesailah sudah perbincangan kita tentang krisis kepemimpinan para pemangku adat di era ujung abad ke-20 ke.
salapan masalah yang kita singkok. Namun kalau dikaji lebih jauh akan banyak lagi basuh faktor penyebab dari anjloknya kualitas nenek mama sehingga sampai ke taraf semacam kini. Seandainya kita sependapat bahwa adat Minangkabau itu mesti dilestarikan, ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai warisan budaya bangsa untuk masuk kini dan nanti, tentu kita akan membenahi hal-hal yang berkaitan dengan itu, terutama bobot kepemimpinan penghulu nan menjadi tiang penyangga dari bangunan adat itu sendiri. Sehubungan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, kami dari Balerong melalui media elektronika Kasetko menghimbau kepada segenap pihak terkait agar dengan penuh rasa tanggung jawab akan menggerakkan seluruh potensi dan adu dalam upaya membangkitkan Batang Tarandam. Tapi kalau sama-sama tagak mencari akan bersulah sinyalemen Buya Hamka dalam buku beliau Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, bahwa nanti budaya leluhur kita dan kita bangga-banggakan selama nangko akan menjadi barang antik paunya etalase sejarah. Tak lebih bak patung batu Aditya Warman dan terpajang di Museum Nasional Jakarta. Untuk itu, izinkanlah kami menghimbau dan bertamu kepada angku-angku para pemangku adat angkatan baru agar tolong memperdalam pengetahuan tentang saluk-baluk adat istimewa yang berlaku di Salingka Nagari wilayah hukum Surang-Surang. Alangkah ganjil terdanganya kalau seorang penghulu sampai tidak menguasai adat istiadat, tak ubahnya umpama hakim yang tak paham undang-undang atau ketua organisasi yang tak mengerti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang dipimpinnya. Kan lucu. Dek sebab karena itu, tolong banyak bertanya kepada penghulu-penghulu yang lebih senior, kepada orang tua yang berpengalaman atau kepada yang banyak tahu walaupun beliau bagala sultan. Di samping itu, tentu berusaha memperluas wawasan dari sumber lain seumpama bahan bacaan dan pergaulan dalam masyarakat umum. Ada banyak peribahasa mengatakan, kok nak tahu rajin bertanya, kok nak pandai sungguh beraja. Mempelajari tambu ada gunanya, tapi akan lebih bermanfaat kalau mendalami falsafah yang dikandung adat. Pepatah ketitih merupakan rumus jual lambang katu dan minta ditafsirkan supaya jangan salah tembak salah alamat. Tak kurang makanan kunci, tapawi makanan lantak, buah di tengah kok tak arif, baanya kabeh kata buka. Upacara seremonial banyak memakai susunan lamu, tampak salayang cenderung mubazir gadang mengkasui di kanduangnya. Siriah jo pinang di carano, nasi kuning jalang menjalang, japui juanta pesumandan sambah menyambah dalam alek dan lain-lain. Kasadonya itu menghendaki pengkajian dan penalaran. Sebab inyo tu dibalun sebelum kuku di kambang seleba alam, walau sekadang di jolabu bumi jalangi ada di dalam. Kita bantangkan laweh-laweh nak nyatu ragian kain, dia puangkan koknya telamun nak nampak uji layannya, di sinan baru dapat paham. Walaupun lah terjadi pergeseran nilai akibat perubahan pola pikir sebagai pengaruh modernisasi, tapi filosofi adat Minangkabau jauh lebih mengakar di sepanjang dunia peradaban karena tagaknya diurek pondasi hukum Allah. Jan silau tadayo bana dek gadang ikan karamba, dagiang gaca rasanya amba lama juo gariang jokaloi. Usah minder bayam kampung talua ketek gizinya banyak tinggi harga di pasaran. Kita tahu bahwa kini daerah Sumbar menjadi tujuan wisata mancanegara. Di antaranya adu nan sangaju mencari informasi tentang adat Minangkabau yang terkenal unik. Mereka ingin menerima dari tangan pertama, menyawak dari ulunya di tanah Minang. Malu awak kok sampai seorang kepala suku mengatakan saya tidak tahu dalam menjawab pertanyaan soal adat. Jo pakaian datuk sapataga banyak tanya bisa dijawab. Layanya bapakai nanta surek dipaham batinnya nanta sirek baru basuh nanta surwa. Kemudian kami menghimbau juga kepada yang terhormat angku-angku yang duduk di lembaga adat Sumbar Elkam untuk mempertimbangkan terbitnya semacam buletin adat secara berkala dan berisi penyuluhan adat dengan segala permasalahannya supaya dapat dipahami isi dan makna falsafahnya utama bagi generasi pelanjut. Fatwa adat yang menjawab segala pembaharuan sangat dinanti masyarakat. Apakah itu tentang pendayagunaan pusaka tinggi, tentang peranan penghulu dalam desa dan lain sebagainya. Begitupun kepada lembaga adat di Nagari, kan kiranya mau usahakan penataran adat kepada masyarakat minimal kepada para kandidat penghulu dan akan melaksanakan tugas-tugas kepenghuluannya. Barangkali itu yang sangat bermanfaat dan mendesak dalam rangka mengantisipasi efek sampingan parabola dan turisme. Kepada angku-angku kami alim ulama,
sudah pendang dalam nagari, tiba di kalam kemenyigi kok langkuang kemeninjaukan. Nyampang basuo luwih adat menalun dirantang syarak, patahnya alun dimakan hukum di sinan pancang kitu anjak. Di mufakat petik dirawi jurun diangan panjang dikarik di balerong putih bicaro. Tapi ko anyo menuhuk dia teh mimba menutuh adat dari surau basuo bak bunyi pantun. Urang kampa menubo kampa mati ikan selalu buatnya. Kok putih mencancang akal ayolah sampai ke pucuaknya. Tapi kok pancuang indak memutuhinku. Konon mencatuak dari jauh betaruak jua di rusuaknya. Kepaduan cadiak cendukio golongan intelektual dalam menilai adat istiadat, menyusun tesis analisa. Tolong caliak jomato batin baru diambil kesimpulan. Kok meninjau tagak dibuki alun basuo hakikatnya. Tapi tajuni dulu kalurah gutia daun cukia ureknya sisiak lah kulit yo pengubah sampai ketarih di dalam desinan kesayah mananya tinggal ada sultan memahamkan. Jadi pandai adalah mitra penghulu di samping malin. Dikatakan tungkulan tigo sejarangan tali salai pilin tigo tritunggal carukininya. Kan dua ciek tagang selampih alamat karapuah tali salai hilanglah dayo ikatannya. Untuk menjaga keseimbangan itu alangkah bijaksananya kalau segala permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan adat dan pusako dilimpahkan dulu kepada minyak mama sebelum sampai di meja cedek pandai. Terakhir, himbauan kami kepada kita nan menjadi anak kemanakan anggota kaum supaya memperdalam penghayatan dan pengamalan adat sebagai landasan bermasyarakat menurut kepribadian Minang. Baju dipakai usang, adat dipakai baru. Maka untuk mempertahankan kehidupannya, adat itu mesti dipraktekkan dalam keseharian. Di sinan baru basuo makna dari nan tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan. Sebab ibarat batang kayu nan mati, ini akan lakang, ini akan lapuk, akan rusak binasa dimakan cuaca kemudian rubuh ke tanah. Tapi pohon nan hidui indak kata pengaruh dek paneh bertahun hujan bermusim, malah kesamakin rimbun rampak taguah ke bumi, buah baduyun bilang tangkai makanan orang sealamnya. Salah satu dari banyak kelalaian kita selama nangku adalah kurang memupuk malang buat tanam sesudah bersama menugakan. Pengulu diangkek jualek gadang membantai kabau, tapi haknya diabaikan sementara kita menuntut panuh tanggung jawabnya. Kurang logis, kuranglah adil. Kalau kita mau pek nenek mamak tidak berfungsi, tidak berwibawa dan lari ke perantauan meninggalkan tanggung jawab. Padahal anak buah melengahkan hak-haknya, apakah itu hak moral, konon puluh hak materialnya. Saatnya lah kita maindakan pelecehan pengulu dengan tidak menampilkan beliau di medan nambah panih dalam pakaian kebesaran. Dan saatnya pula lah memikirkan sawah abuan atau sawah kegedangan untuk membantu meringankan biaya transportasi beliau. Kalau itu rasa tak mungkin, ya dicarikanlah alternatif lain, umpama dengan simpanan tabanas ateh nama kaum dan bunganya per bulan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi pengulunya. Atau dengan cara apa saja nan patui tanpa mengurangi martabat beliau sebagai orang yang mesti diambah gadang di anjung tinggi. Semoga dengan itu setimbanglah ujung Jepangka sau kuah barek suwa kida jan payah bana jurumudi mengayu bidua ke Subarang. Untuk memilih figur penghulu masuk ini, barangkali dapatlah kami beri gambaran bahwa kita jangan terpaku kepada ukuran-ukuran lama, tapi hendaklah mau tamukan potensi dan adu di dirinya. Kita harus memandang dasar pendidikannya minimal tamatan SMA lah, punya wawasan luas, berbudi luhur, bermoral tinggi, dan kok dapat nanti nggak di kampung. Angku-angku sanak pandangan yang berbahagia. Dek berjalan menuju Bateh kok balaya menantam pulau. Rupanya sampailah kita ke ujung kaset. Di siko sayok patah tabang baranti perbincangan kita tuhuakan dengan harapan. Mudah-mudahan paparan kami ku ada manfaatnya. Sakadar pemancing-mancing perhatian dalam menueh tunggak adat nala mulai condong mampaharik pasak pengulu na makin guyah. Adalah bangkalai kita bersama untuk mengembalikan gadang, basa dan batuahnya potensi nenek mama sebagai tiang penyangga tagaknya bangunan adat itu sendiri. Adatnya merupakan benteng terakhir dalam upaya menahan badai dari barat. Tak kalau kita sekali nangku, kehilanganlah kita salamunyo Minangkabau tinggal junamu. Dahulu manang madu kabau de arih membaca lawan gadang, kok gubalo rintang didangau taranak kemasuk kandang orang. Adapun kemudian daripada itu, selama 2 jam kami membawa tu dek jalan banyak basimpang, magai, rambu, lampu merah, supir kok kurang pengalaman. Mako nyampang bagulik memijak rem karanyuak menuka gigih baguncang orang sauto.
maafkan kami tentang itu. Malumlah, ulah bapacu mengajar trip memburu target setoran menjujui sajo larioto penumpang kasesoda di kana. Sekali lagi, mohon maaf. Sungguh banyak silih di balai, sekian saja di carano. Sungguh banyak yang cedek pandai, sekitu saja dari balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.